Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kami dengan sukacita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kembali hadir pada malam hari ini untuk berbagi di dalam kehidupan, berbagi di dalam kesaksian, apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya, itulah yang akan disaksikan pada malam hari ini. Kami terus berdoa supaya semua teman-teman yang ada bisa mengalami kebaikan Tuhan, bisa mengalami kemurahan Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Ya, seperti yang saya selalu tekankan, saya sampaikan kepada kita semua bahwa acara ini bukan untuk mempertontonkan satu agama yang lebih dari yang lain, atau ada satu agama yang lebih hebat dari yang lain. Itu sama sekali tidak penting, dan itu pun juga tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan mendirikan agama, bukan membawa agama, tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mentransformasikan kasih-Nya kepada semua manusia, supaya manusia yang seharusnya mati binasa di dalam penghukuman yang kekal bisa terselamatkan dan bisa dipindahkan ke dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dalam kerajaan surga. Ya, kuasa Tuhan Yesus yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, kuasa yang menciptakan langit dan bumi, kuasa yang terus bekerja di dalam kehidupan manusia, karena Tuhan terlalu rindu, Tuhan terlalu sayang kepada manusia. Dengan berbagai macam cara Tuhan hadir, menyatakan dirinya untuk mengangkat, menyelamatkan manusia dari penderitaan, dari ikatan dosa, dari kenajisan, dari hal-hal yang begitu mengerikan, penyakit dan semua hal-hal yang selama ini membuat manusia putus asa dan tidak berdaya. Itu sebabnya program ini sekali lagi hanya untuk menyatakan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang sangat baik. Lewat kesaksian-kesaksian, lewat narasumber yang kami hadirkan, bagaimana kuasa Tuhan telah bekerja di dalam hidup mereka. Bagaimana kuasa dari Tuhan Yesus yang telah mengubahkan kehidupan mereka, yang telah menyentuh dan mengangkat kehidupan mereka. Nah, pada malam hari ini teman-teman, kita akan menghadirkan seorang narasumber bagaimana Tuhan Yesus menjumpai pribadi daripada narasumber ini, sehingga dia tadinya tidak mengenal Tuhan, sekarang sudah mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Oke, supaya tidak berlama-lama, kita sambut narasumber kita, Ibu Lisa Harlisa. Selamat malam Ibu Lisa. Selamat malam Pak Yusuf, Shalom. Shalom. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, baik. Pak Yusuf, bagaimana Ya, kabarnya? baik, puji Tuhan. Ya, semua karena Tuhan Yesus baik ya Bu. Amin. Ya, oke teman-teman, kita sudah bersama-sama dengan Ibu Harlisa. Ibu terima kasih ya sudah hadir untuk mau berbagi kehidupan, berbagi kasih dengan teman-teman yang sudah ada di link ini. Ya, Ibu bisa ceritakan kepada kami semua bagaimana Ibu mengalami kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Oke Ibu Lisa, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Silakan Ibu. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Yusuf yang sudah mau membantu saya untuk bersaksi, dan shalom untuk semua saudara-saudara saya yang seiman, dan juga selamat malam untuk saudara-saudara saya yang di seberang. Puji Tuhan, pada malam hari ini Tuhan Yesus luar biasa memberikan saya kekuatan. Itu buat saya mungkin sesuatu yang belum bisa saya percaya, karena saya malam ini bersaksi atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat dan mukjizat yang Tuhan Yesus berikan buat saya. Saya akan memulai kesaksian saya. Saya adalah
anak dari orang tua saya yang haji. Saya dulu adalah keluarga dari Muslim. Saya anak keenam dari 7 bersaudara. Kehidupan saya dari kecil yang sudah diajarkan dan ditanamkan oleh orang tua saya itu sungguh luar biasa, tidak bisa untuk dirubah atau dikutak-atik. Jadi dari kecil itu, khususnya saya pribadi yang saya merasakan di mana orang tua saya mendidik saya terlebih dalam agama, itu memang diwajibkan. Jadi tidak boleh tidak atau apapun. Jadi dari kecil saya harus bisa mengaji, kemudian saya harus sholat, kemudian saya harus bisa berpuasa. Tetapi karena mungkin ya namanya saya masih kecil gitu, jadi saya hanya bisa mengikuti apa yang orang tua saya haruskan. Seperti juga saya mengaji pun memang harus diwajibkan saya mengaji. Walaupun sebenarnya waktu saya kecil saya tidak tahu gitu, apa ini yang saya baca gitu, karena menurut saya huruf-huruf ini, huruf Arab ini gitu, saya tidak mengerti gitu, dan bagaimana cara membacanya gitu. Dan akhirnya ya namanya saya masih kecil ya saya tetap belajar dan belajar walaupun kadang-kadang buat saya memang sulit, tapi mau tidak mau tetap saya harus pelajari. Dan terkadang kalaupun orang tua saya tetap harus memaksa, "Udah pokoknya kamu harus ngaji, kamu harus." Oke, akhirnya ya saya pergi mengaji walaupun terkadang kadang-kadang ya namanya anak kecil, mungkin di situ ada rasa malas atau bagaimana ya, saya kadang-kadang suka untuk membolos, tapi bukannya membolos ke mana-mana, tidak, tapi saya masih ada di sekitar tempat pengajian, saya ada di situ, jadi saya nggak pergi ke mana-mana untuk pada saat saya kecil. Orang tua saya termasuk orang tua yang disiplin, yang tegas. Jadi kalaupun anak-anaknya melakukan kesalahan, nah itu pastinya orang tua akan marah. Terkadang marahnya pun ya bisa saja memukul, ataupun ya hanya sekedar lewat ucapan. Jadi memang orang orang tua saya ini yang sangat-sangat tegas dan disiplin. Jadi kami anak-anaknya, apalagi saya waktu itu masih kecil gitu, saya melihat dari saudara-saudara saya, mereka itu semua harus punya jadwal. Mereka harus punya jadwal, di mana mereka harus pulang jam berapa, ada pelajaran apapun gitu. Jadi semua memang harus susun rapi. Jadi sampai kalau ada yang pulang telat, itu pasti selalu akan dimarahi. Begitu juga dengan saya. Nah, kemudian di waktu kecil itu, saya ingat sekali orang tua saya pernah bilang gitu loh, mungkin bukan ke saya saja, tapi ke saudara-saudara saya yang lain, bahwa eee, dibilang seperti ini, "Kalian tidak boleh yang namanya berteman dengan orang Kristen." Terus, saya masih kecil, saya nggak ngerti kenapa gitu kan ya. Lalu di situ, orang tua saya bilang, "Pokoknya kalian tidak boleh yang namanya bergaul, berteman dengan orang Kristen. Nah, mereka itu orang kafir. Kalau kalian sampai, berteman dengan mereka, nanti kalian bisa masuk neraka." Jadi saya bingung gitu dengan ucapan orang tua saya seperti itu, namanya saya masih anak-anak gitu ya, ya saya hanya bisa mendengarkan. Tapi jujur saja, waktu saya kecil itu, kebetulan tetangga kami juga orang Kristen, gitu, di sebelah kanan itu orang Kristen, dan di situ setiap minggunya selalu ada seperti menyanyi gitu, pokoknya rame lah ya, yang datang situ rame, mereka bernyanyi di situ ya. Saya kan nggak tahu, ih ada apaan sih tuh nyanyi-nyanyi gitu. Cuma kan ya saya nggak ngerti, akhirnya saya mungkin ya bertanya lah mungkin dengan saudara saya gitu, "Itu ngapain?" "Nah itu mereka lagi ini tuh."
lagi ibadah kebaktian. Oh gitu. Iya kalau orang Kristen begitu. Oh ya, oke. Kemudian saya waktu SD punya teman yang beragama Kristen. Ada perempuan dan laki-laki. Tetapi saya lebih dekat dengan teman saya yang perempuan. Jadi orang tua saya ini kalau kalau ada teman yang datang gitu ya, selalu pasti bertanya, kamu siapa? Rumah di mana? Agamamu apa? Nah gitu. Jadi kalaupun ada yang beragama Kristen, oh ya udah, ini ya, berteman yang baik ya, gitu, hanya itu. Tapi kalau misalkan kebetulan saya sedang ada kerja kelompok nih di rumah teman saya yang perempuan ini, eee, sebelum berangkat itu saya kan ditanya, "Kamu kemana?" "Oh saya mau belajar kelompok di rumah ini, di rumah si A." Terus, orang tua saya sudah tahu dia beragama Kristen, lalu mereka cuma bilang gini, "Oke, nanti kamu, di sana, belajar ya, kalau kamu dikasih makan, dikasih minum, kamu nggak boleh makan dan nggak boleh minum." Loh, saya bingung kenapa gitu, "Oh tidak boleh, nanti mereka akan kasih, kamu yang, haram." Saya bingung, "Yang haram apa?" Gitu kan, saya tidak mengerti gitu. "Pokoknya kamu nggak boleh ya," gitu. Jadi kalau sudah selesai, belajarnya langsung pulang. Akhirnya saya, pergilah gitu ke rumah teman saya ini. Nah begitu, saya masuk ya rumahnya memang sederhana sekali, seingat saya dia, punya kakak perempuan dan ada 2 atau 3 adiknya lah gitu. Ibunya baik ya, kebetulan, ayahnya, sedang nggak ada di rumah bekerja kalau nggak salah. Terus begitu saya masuk ke rumahnya, saya lihat itu di dalam rumahnya di situ ada, eee, gambar ya, gambar atau foto gitu. Saya bingung, saya bilang, "Siapa?" Gitu, "Apa ini bapaknya?" Gitu saya bilang. Akhirnya saya bertanya kepada teman saya bertanya, "Eh, itu foto siapa?" Saya bilang gitu. "Apa itu bapak kamu ya?" "Oh bukan," dia jawab. "Lah, terus foto siapa?" Saya bilang gitu. "Oh itu foto Tuhan kami, itu Tuhan Yesus." Saya bingung, "Hah, Tuhan Yesus?" "Iya, kalau kami di Nasrani itulah Tuhan kami, itu adalah Tuhan yang hidup." Nah, Tuhan yang hidup. Nah, jadi saya walaupun masih kecil saya memang bingung, Tuhan yang hidup. Jadi Tuhannya, mereka, Tuhannya orang Kristen itu, eee, ada 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 wujudnya gitu kan ya. Masa sih? Tapi sementara di di agama saya gitu, di Islam, di Muslim nggak bisa kelihatan gitu loh. Jadi nggak ada kelihatan tuh wujudnya seperti apa, bagaimana gitu. Jadi saya di situ masih bingung. Jadi, ya sambil belajar saya masih ngelihat, sambil belajar saya masih melihat. Nah terus, saya bilang ke teman saya itu, "Oh jadi itu beneran itu, Tuhannya kamu?" "Iya itu Tuhannya kami, gitu. Tuhan Yesus tuh baik." "Hah baik? Baiknya gimana?" Saya bilang. "Ya pokoknya, buat buat kami sih ya luar biasa baik banget deh," gitu. Terus saya bilang, "Oh gitu?" Gitu. Ya sudah akhirnya setelah dari saya, belajar dari rumah teman saya pulang ke rumah. Orang tua saya tanya dong ke saya, "Tadi kamu di sana makan nggak? Tadi kamu di sana minum nggak?" Saya bilang, "Enggak." Dia bilang, "Benar?" "Iya benar, saya nggak makan, nggak minum." "Tapi disuguhin kan?" "Iya, tapi benar nggak makan, nggak minum?" "Enggak." Saya bilang gitu, "Enggak." Saya sampai bilang, "Iya demi Allah enggak." Gitu, saya bilang gitu. "Oh ya udah, kalau kamu bohong, ya kamu nanti masuk neraka." Terus saya cuma diem aja gitu, bahwa memang saya nggak makan dan nggak minum. Di situ, di situlah yang saya masih kecil gitu, saya masih berpikir gitu, "Apa iya ya?" Gitu loh, Tuhannya orang Kristen seperti itu, tapi kok Tuhannya saya nggak tahu di mana gitu, nggak kelihatan gitu. Tapi ya sudahlah gitu kan. Akhirnya ya sudah, berjalannya waktu, saya juga di SMP pun ketemu lagi dengan teman perempuan saya ini, tapi luar biasanya gitu, dia memang anak yang baik gitu ya, baik baik banget gitu. Sampai terkadang saya bingung gitu, dari SD itu yang saya kenal gitu, dia tidak pernah yang menolak kalau ada temannya minta tolong. Sampai akhirnya dia pernah, ikut waktu pelajaran, agama Islam, harusnya kan dia keluar dari kelas, tapi dia tidak, dia masuk. Di situ, dia ikut di situ, terus kadang-kadang kalau gurunya sudah keluar, kita minta tolong gitu kan, atau saya lah gitu, saya minta tolong,
tulisin dong ini kalau tulisannya bagus. Dan anehnya dia bisa menulis huruf Arab yang seperti kaligrafi. Jadi tulisannya indah sekali. Dan di situ dia tidak pernah menolak gitu. Jadi walaupun ditanya apapun, misalkan pelajaran, dia tetap tidak menolak. Dia luar biasa baik. Saya berpikir, apa begini ya gitu maksudnya, orang Kristen baik seperti ini gitu. Apa cuma dia doang gitu kan, saya berpikir seperti itu. Sudah, akhirnya di SMP pun saya ketemu lagi dengan dia. uh, ya walaupun saya dilarang ya, maksudnya dilarang dalam arti saya tidak boleh, ya tetap kalau ke rumah dia ya tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu. Dan satu hal lagi, memang kami dari kecil tidak boleh yang namanya membuka Injil, itu tidak boleh. Jadi di situ saya sendiri kan bingung ya, kenapa sih nggak boleh gitu. Uh, Perasaan kayaknya nggak nggak masalah deh kalau misalkan hanya baca gitu. Tapi kan yang namanya orang tua udah bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Ya sudah, oke lah gitu ya. Oke, akhirnya sampai saya mulai SMK, di kelas 2 itu orang tua itu merantau, dan akhirnya pensiun, kemudian baliklah ke kampung. Di situ juga saya diminta untuk ikut, gitu kan. Saya ikut sama adik saya. Ada beberapa saudara yang masih tinggal di tempat di mana kami kecil dan besar di situ. Akhirnya pindahlah gitu kami ke kampung. Di sana yang menurut saya sangat gimana ya gitu. Saya merasa uh, buat saya nggak nyaman gitu, karena harus pindah dengan secara terpaksa. Dan itu pun saya ingat sekali, waktu saya dipaksa untuk pindah, saya menolak. Saya nggak mau. Jadi saya nggak mau, sampai saya lari ke atas. Kebetulan kan kamar itu ada di atas sama sama saudara-saudara saya. Saya situ naik, saya nangis, saya teriak-teriak, terus saya waktu itu saya lupa disamperin ibu atau ayah saya lupa, tapi yang jelas saya di situ dipukul pakai sapu lidi. Di situ saya dipukul gitu loh. Nggak bisa, pokoknya kamu harus ikut gini. Pokoknya ikut, kamu ngapain di sini gini. Dia bilang, enggak, saya nggak mau, saya mau di sini aja gitu. Kan lagian juga tanggung sekolah, saya bilang gitu. Dan akhirnya ya mau tidak mau, akhirnya terpaksalah saya untuk ikut ikut mereka pulang kampung. Nah, di saat saya memutuskan untuk ikut, saya juga tidak sempat berpamitan dengan teman-teman saya gitu. Jadi mereka sama sekali tidak tahu kalau saya akan pindah. Dan saya anehnya di situ juga, jadi dari SD, SMP dan SMK saya juga punya teman yang orang Kristen. Yang saya temui adalah orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang baik gitu. Jadi saya selalu berpikiran, akhirnya saya berpikirannya baik dong gitu kan gitu. Karena mereka baik-baik pada saya juga harus baik kepada mereka. Dan akhirnya setelah saya di kampung, saya teruskan sekolah, kemudian sampai akhirnya saya kuliah. Saya kuliah, tetap namanya didikan orang tua itu buat saya sangat keras keras banget ya. Gitu. Jadi di situ tetap saya harus mematuhi apa yang sudah mereka didik dari kecil. Gitu. Jadi tetap saya harus mengikuti, saya harus sholat, saya harus puasa dan lain sebagainya. Sampai saya kadang berpikir seperti ini, kenapa sih harus disuruh-suruh gitu ya. Nah, yang namanya kita mau menghadap dalam hati saya waktu itu ya, kenapa harus menghadap ke Allah aja harus disuruh gitu. Harusnya kan memang dari keinginan diri sendiri, dari hati. Jadi saya tetap disuruh, udah sholat belum gitu. Kalau misalnya nggak sholat atau apa, wah pasti itu ya nggak jauh-jauh lah dari sapu lidi lah gitu ya. Akhirnya di situ saya sudah kuliah. Ya sudah, ya namanya sudah kuliah ya sudah bukan seperti umur di bawah 17 tahun kan gitu. Nah, jadi di situ ada hal yang bikin saya setidaknya ya mungkin kecewa lah ya dengan
dengan Tuhannya saya, dengan Allah pada saat itu. Di situ ceritanya lagi di rumah itu, saudara saya ada yang beberapa sudah ada yang ikut pulang ke kampung. Jadi di rumah itu lagi ada ngobrol-ngobrol lah begitu ya. Terus kemudian saya sedang di kamar, saya itu sedang siap-siap rapi-rapi. Saya mau ke rumah dari saudara saya yang ada di seberang jalan. Kemudian ibu saya itu tanya gitu dari jauh dari ruang tamu ke kamar, tanya ke saya, kamu mau kemana? Lisa, kamu mau kemana? Mau kemana? Saya bilang, enggak, ini saya lagi mau ke rumahnya itu di depan, saya bilang begitu. Mau ngapain? Enggak apa-apa, mau main aja gitu, bilang gitu. Udah nggak usah lah, kan saya udah janji, saya bilang seperti itu. Terus entah entah kenapa atau bagaimana saya tidak tahu, tiba-tiba apa namanya, ibu saya tuh marah gitu, marah nyamperin saya, kemudian saya di situ, apa namanya, di situ saya dipukul gitu. Saya dipukul, terus ketika saya dipukul, saya sampai jatuh, jatuh dan posisi saya di situ tengkurap. Setelah jatuh tengkurap, saya uh, saya pikir hanya sampai di situ, tapi enggak. Jadi di situ ibu saya injek-injek saya dari punggung ke bawah sampai pinggang. Akhirnya di situ saya apa, saya nangis gitu, saya nangis. Saya bilang ampun nih, ampun. Saya kan manggilnya mami. Saya bilang ampun mami, saya bilang seperti itu. Kemudian saudara-saudara saya, kakak-kakak saya melerai. Akhirnya mami saya keluar, setelah keluar dari kamar, kemudian pintu kamar saya ditutup sama kakak saya. Di situ dalam hati saya bilang, oh ya Allah, kenapa sih gitu loh, dengan hal begini aja, dengan hal yang kecil, ibu saya sampai marah sama saya dan saya sampai diginiin gitu. Sebenarnya salah saya apa gitu? Kenapa sih gitu loh? Kok Allah tuh kayaknya nggak sayang sama saya gitu. Akhirnya saya juga bilang, ya Allah, kalau memang sudah seperti ini, ya udah, buat apa saya hidup? Saya bilang gitu. Saya sempat ya mungkin putus asa lah ya gitu, atau bagaimana. Nah di situ saya nggak tahu ada setan apa atau apalah gitu. Akhirnya saya berpikir, udah deh, lebih baik mungkin saya ya mati aja kali ya gitu, mungkin akan bikin orang tua saya seneng lah gitu. Akhirnya saya di situ minum parfum. Kebetulan saya ada parfum, tapi nggak terlalu banyak sih, saya ingat saya itu nggak terlalu banyak saya minum. Nggak lama itu saya nggak sadarkan diri, tapi saya masih bisa ada mendengar suara-suara. Kemudian kakak saya masuk ke kamar gitu, kaget melihat saya tidur di tempat tidur, kemudian sudah mulutnya berbusa. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, sudah ada tindakan dari dokter dan saya diperbolehkan untuk pulang. Dan di situ saya masih sampai rumah, di situ saya masih sedih. Saya bilang, aduh kenapa sih kok lu nggak ngambil saya aja gitu. Terus akhirnya saya jadi, pada saat itu saya jadi sudah mulai, Allah tuh sama saya tuh nggak sayang gitu loh. Jadi buat apa selama ini saya selalu sholat, saya selalu berdoa gitu. Saya selalu mengikuti apa yang diharuskan gitu. Sementara Allah tuh nggak nolong saya, nggak sayang sama saya. Nah, pada saat itu setelah kejadian dari situ, akhirnya ibu saya sudah ya lebih baik lah ya, tidak melakukan hal-hal yang sampai sejauh itu lagi, enggak gitu. Kalau misalnya saya telat pulang ya hanya bertanya, hanya sekedar marah, tapi tidak memukul lagi.
itulah yang membekas, ya bukan membekas sebenarnya, yang saya masih ingat karena terkadang saya masih suka merasakan sakit, sakit di punggung, di dekat pinggang itu. Kalau saya harus tidur telentang lama, saya tidak bisa. Jadi mau tidak mau saya harus tetap tidur dengan posisi miring ke kanan atau ke kiri. Karena saya pasti akan susah bergerak kalau saya lurus. Walaupun saya sudah dipijit dia sampai sekarang gitu, tetap aja masih begitu. Dan akhirnya itu pada waktu saya kuliah, dan saya nggak tahu kenapa di waktu saya kuliah, saya masih ada beberapa teman yang agamanya Kristen. Ya, saya tetap teman baik karena menurut saya apapun agamanya, selama orang itu baik dengan saya juga pasti akan lebih baik gitu. Itulah yang prinsip saya. Dan akhirnya di tahun 2003, di 2003 itu di situ saya punya tante. Tante ini adiknya dari ayah saya. Memang cukup dekat karena dulu kan kami tinggal satu rumah. Jadi kami cukup dekat. Kemudian ya saya tidak tahu apakah ini adalah jalan dari Tuhan, saya tidak tahu, tapi yang jelas dari situlah awalnya tante saya ini kasih tahu ke saya waktu kebetulan saya sedang datang ke tempat dia. Kemudian tante saya bilang, kamu mau nggak kenalan, katanya. Ini ada nih cowok. Ya terus dia bilang gitu. Ya tapi orangnya baik, katanya. Orangnya baik banget gitu. Iya, ya mau aja kalau orangnya memang baik. Ya tapi itu, kenapa? Saya bilang, dia agamanya Kristen. Jadi kamu kalau berteman aja. Untuk lebih dari itu jangan ya. Terus saya mikir kan gitu loh. Kenapa sih maksudnya? Kenapa itu lagi yang saya dengar gitu loh. Kenapa gitu? Menurut saya sesuatu yang aduh, kok berteman aja harus memilih, oh nggak boleh berteman dengan agama ini dan agama itu. Akhirnya saya bilang ya udah oke gitu kan. Kemudian tante saya memberikan nomor telepon temannya itu. Kemudian saya nggak langsung aja di situ saya telepon, kira-kira mungkin ada seminggu atau 2 minggu. Di situ saya coba untuk telepon. Waktu itu saya telepon dari wartel, teleponlah temannya tante saya ini. Saya telepon, dia juga bingung kan gitu. Loh ini siapa gitu kan? Karena nomornya ya asing gitu kan, nggak dia kenal gitu, nggak tahu gitu. Terus saya bilang, ya saya Lisa, saya keponakannya ini. Saya bilang, saya perkenalkan diri. Oh iya saya kenal, katanya gitu kan. Maksudnya kenalnya dengan tante saya. Oke, oh ya, nanti dulu ya. Kebetulan saya lagi ada antri di bank. Oh, oke, baik, saya bilang gitu. Oke lah tuh. Udah. Nah, setelah di situ, eh, dari situ saya nggak tahu apa hari itu juga atau beberapa hari saya lupa. Kemudian telepon balik. Kami ngobrol lah di telepon itu gitu. Nah, kami ngobrol di telepon gitu. Dia bilang, oh iya, maksudnya orang ini ya dari telepon ya memang ya baik ya seperti yang tante saya bilang. Dan akhirnya kira-kira dari telepon itu mungkin sekitar 1 bulan atau nggak nyampe deh, saya lupa. Akhirnya kami ketemu gitu kan, di situ ketemu. Oke, kita ngobrol-ngobrol gitu ini, terus dia tanya bagaimana dengan orang tua. Saya cerita orang tua saya seperti ini. Orang tua saya tidak akan mengizinkan saya bilang, kalau saya punya teman gitu kan, apalagi pacaran dengan orang Kristen gitu. Terus oh gitu ya. Ya udah oke, ya udah kita berteman. Kita berteman. Uh, ya kita sering ngobrol ya, walaupun kita beda beda daerah ya kita teleponan gitu kan. Kita teleponan, terus di situ ya menurut saya memang
orangnya baik gitu, orangnya baik. Entah kenapa gitu, saya juga nggak tahu ya, apa itu tadi saya bilang dari awal yang tante saya memperkenalkan dia ke saya, ya itulah mungkin itu jalannya dari Tuhan. Nah, akhirnya kami mungkin di 2004, ya saya lupa di sekitar tahun itu, akhirnya ya kami pacarannya diam-diam, kami masih melalui telepon gitu kan, ya ketemu pun ya kadang-kadang kalau misalkan dia yang datang gitu ya ketemu, ya nggak di rumah gitu kan gitu. Akhirnya dia juga pengen banget gitu kenal dengan orang tua saya, keluarga saya. Aduh gimana ya, saya muter otak gitu. Aduh ini pasti nggak bakalan untuk diterima gitu. Saya bingung gitu, aduh saya gimana, saya harus bagaimana gitu. Akhirnya saya berpikir, ah udah di ini aja deh, dipalsuin aja deh gitu, dalam arti palsuin itu nanti saya tinggal bilang sama orang tua, namanya si ini gitu, si B, padahal sebenarnya namanya bukan B, kemudian agamanya Islam gitu kan. Akhirnya dengan gitu saya bilang, mau nggak kalau misalnya ke sini tapi harus bilang namanya ini, kemudian kamu kalau ditanya agamanya ini ya gitu. Dan uh, dan saya nggak tahu kenapa ternyata memang dia memang setelah saya tahu lebih lebih jauh, dia juga mempelajari yang namanya tafsir atau apalah gitu ya. Jadi dia setidaknya adalah mengerti gitu kan. Kalau seandainya orang tua saya, saudara-saudara saya bertanya. Jadi dia datang, waktu itu datang dengan temannya. Datanglah ke rumah, kalau datang ke rumah memang ya itulah orang tua saya, wah bertanya gitu. Tapi yang lebih lebih seperti apa ya? Pokoknya diinterogasi banget banget itu adalah dari saudara-saudara saya. Itu luar biasa sekali. Bertanyanya sampai mendetail segala macam. Terus tapi ya dia bisa menjawab kan, dia bisa menjawab. Nah, ya dari situ oke lah gitu ya, menurut orang tua saya orangnya baik kan gitu ya. Padahal sebenarnya ya dari agama pun mereka kan belum tahu pada saat itu. Karena saya ya harus menutupi. Tapi memang orang tua saya gitu kan curiga, sebenarnya memang sudah curiga gitu, sudah curiga. Dan selalu bilang ke saya, pokoknya kamu nggak boleh ya sampai pindah agama. Kamu tidak boleh jadi orang kafir. Jadi saya selalu selalu diingatkan dan diingatkan seperti itu. Lalu akhirnya di saat 2005, 2006, disitulah saya masih sering ngobrol kan dengan dia, dengan pacar saya ini. Saya bilang, iya gimana nih? Saya bilang gitu. Kita mau sampai kapan gitu kan pacaran begini. Terus dia tahu dengan pembicaraan saya. Lalu di situ dia bilang ke saya, kamu mau bayar saya berapa M pun, saya tidak akan pindah agama. Saya bingung kan gitu. Kenapa? Saya langsung bilang gitu. Karena Tuhan saya itu sangat baik sama saya. Tuhan Yesus sangat baik sama saya. Kalau kamu tahu juga pasti akan mengatakan seperti itu gitu. Saya langsung berpikir, gimana ini gitu kan. Saya bingung, sementara dari orang tua saya khususnya inginnya kan memang saya harus punya pacar dan nanti punya pasangan hidup itu harus yang seiman gitu. Sementara saya sendiri ya merasakan hal yang berbeda gitu. Berbeda dalam arti saya menjalankan hubungan ini dengan pacar saya gitu. Memang orangnya sih ya itu saya bilang lagi, dia sangat baik, dia sangat tulus gitu, sangat perhatian sama saya. Jadi saat saya ada masalah apapun gitu di keluarga pasti saya cerita ke dia. Jadi
teruslah orang tua saya mengatakan, "Pokoknya kamu tidak boleh sampai, pindah agama. Pokoknya kamu tidak boleh jadi orang kafir. Pokoknya kamu, harus, tetap, jadi orang Islam." Di situlah saya, eee, ya mungkin seperti anak-anak sekarang bilang galau gitu ya. Aduh, saya bingung bagaimana harus seperti apa gitu kan. Jadi saya, walaupun gimana ya, saya cobalah berdoalah ya, "Ya Allah," saya bilang, eee, "tolong tunjukkan kepada saya kalau memang dia itu jodoh buat saya," gitu. "Tapi kalau memang tidak, ya jauhkanlah dia dari saya," gitu. Akhirnya, ya doa saya kan nggak dijawab-jawab, saya masih bingung gitu. Sementara saya tetap dekat, saya tetap komunikasi terus, sampai akhirnya, itulah yang keputusan saya yang ya memang berat berat, memang berat gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk, meninggalkan keluarga saya. Saya meninggalkan keluarga saya untuk, eee, membangun kehidupan baru gitu loh, dengan orang yang sudah saya pilih gitu kan. Nah, dan dia juga kan nggak mau jadi dia dia tidak mau, untuk, ikut agama saya kan gitu, dan saya di situ juga, bukan karena, "Oh kamu harus ikut saya," tidak gitu. Jadi, oke ya sudah, eee, kita menikah walaupun sebenarnya di situ saya mmm, masih dalam keadaan, bimbang, di persimpangan jalan, di 2007. Nah, di saat itu saya, tidak ada komunikasi dengan keluarga. Saya tahu memang, wah, saya langsung, ya saya mungkin adalah anak yang paling durhaka. Tapi, ya sudahlah gitu loh, karena saya memilih, jalan hidup saya seperti ini, saya harus jalani gitu, saya harus kuat. Eee, Setelah itu kami akhirnya, memutuskan untuk, tinggal di satu daerah, eee, kan suami saya tadinya bekerja di daerah misalnya daerah C, kemudian kami pindah ke daerah D. Setelah itu di daerah itu kami mulai dari nol, eee, itu memang benar-benar dari nol, itu kami jadi, bisa dikatakan ya kami mulai jadi petani lah, karena itu benar-benar di daerah-daerah banget yang untuk sinyal aja susah banget gitu, susah banget. Untuk, channel TV pun itu hanya TVRI itu yang bisa gitu, yang seingat saya gitu. Jadi memang benar-benar yang, ah, ya sudah gitu, saya harus menjalani ini kan, saya harus menjalani ini. Terus dan, ya saya sih memang saya adalah orang yang, bisa menerima apapun gitu. Saya bukan tipe orang yang, eee, oh tahu tahu ini hidupnya seperti ini enak gitu, terus saya tidak bisa diajak susah, oh tidak gitu. Saya sudah merasakan apapun itu yang saya bisa rasakan gitu, jadi saya tidak pernah mau, eee, menjadi, orang yang tidak pernah bersyukur. Apapun yang diberikan pasti saya syukuri. Nah, di dalam menjalankan rumah tangga itu, eee, jujur aja saya masih, eee, sholat, saya masih berkeras hati sholat walaupun masih jarang-jarang dan bolong-bolong lah bisa dikatakan seperti itu. Dan, pada saat puasa saya juga masih berpuasa, tetapi di situ, suami saya hanya ya melihat saja gitu, melihat dan dia tidak ada komentar atau apapun. Nah, begitu juga, pada saat, makan gitu kan, makan pun, dia berdoa dengan doanya dia gitu, dengan doanya suami saya, yang, berbahasa Indonesia kan gitu. Di situ awalnya saya masih berdoa dengan doa saya. Kemudian karena seringnya saya mendengar, jadi saya tidak lagi, membaca, doa makan. Akhirnya saya mendengarkan suami saya gitu. Walaupun, di situ saya, eee, belum belum begitu
mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Dan di situ ya saya dan suami diberikan kebahagiaan. Di situ saya sempat hamil. Nah, di saat saya hamil, itu kehamilan saya masuk 5 bulan, dan suami saya itu sedang sakit. Kemudian sudah berobat di rumah sakit di daerah itu, di tempat kami tinggal. Kemudian akhirnya suami saya memutuskan untuk kembali ke kota C untuk berobat di sana. Jadi saya tinggal sendiri di rumah. Yang namanya yang saya rasakan pada saat saya hamil itu banyak sekali, mungkin itulah yang kalau di agama saya dulu itu banyak yang ganggu, banyak suara-suara, ya itu mungkin ya setan atau apalah gitu. Tapi di situ saya masih membaca dari doa saya. Setelah itu, setelah ada beberapa hari kemudian, akhirnya saya mengalami pecah ketuban. Di situ saya sendiri. Saya telepon suami saya kasih tahu, ya udah coba telepon tetangga gitu. Tetangga ada mungkin sekitar berapa meter lah gitu dari rumah itu, rumah kami ngontrak. Nah begitu, terus minta tolong, kemudian saya diantar ke rumah sakit yang kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Akhirnya saya ke rumah sakit, saya di situ ya bisa dibilang ya sudah pasrah lah ya gitu, saya sudah pasrah. Saya cuma bisa bilang, ya Allah, kalau kau memang bisa menyelamatkan, selamatkan bayi yang ada di kandungan saya, jika tidak ya saya pasrah. Akhirnya di situ saya sendiri, begitu saya masuk ke ruangan yang dalam keadaan yang sudah mulai mules. Di situ saya juga ditanya oleh suster segala macam. Saya ditanya apa ini, kemana suaminya, apa segala macam ditanya. Dan akhirnya setelah dari situ, akhirnya dokter bilang, setelah saya di USG, oh maaf Bu, ini tidak bisa diselamatkan, tidak mau harus dikeluarkan. Sudah saya ikhlas, gitu. Saya ikhlas. Di situ setelah kondisi saya sudah sadar, masih pada hari itu suster memperlihatkan dari janin bayi saya. Terus bertanya kepada saya, Bu, ini mau dibawa pulang atau mau dibawa pulang untuk dimakamkan sendiri atau bagaimana, atau rumah sakit yang mengurus? Kemudian saya telepon ke suami, udah rumah sakit aja yang ngurus. Oke, dia bilang rumah sakit aja yang ngurus. Nah, setelah itu, Ibu nanti kalau sudah lebih baik gitu, Ibu tolong mengurus semua administrasi. Oke, saya istirahat sebentar karena saya berpikir lebih enaklah di rumah gitu walaupun saya sendiri. Akhirnya saya mencoba untuk kuat lah ya. Saya minta tolong suster. Saya bilang, suster tolong temenin saya mau ke ATM untuk ambil uang. Saya mau membayar administrasi dan segala macam, saya bilang gitu. Oh iya baik. Nah, di situ posisi saya jalan, kan saya ditanya, Ibu mau dengan kursi roda? Oh nggak usah, saya bilang, saya masih bisa jalan. Jadi saya berjalan, bukan dibantu, ditemenin sama suster sampai menyeberang, kemudian selesai, lalu saya mengurus administrasi, kemudian saya menelpon tetangga saya minta jemput, lalu saya pulang ke rumah. Di situ saya masih sedih, saya masih menangis gitu kan.
di situ lagi-lagi saya bilang, aduh ya Allah kenapa sih harus sampai begini gitu. Di saat suami saya sakit, saya juga harus seperti ini. Gitu. Ya, luar biasa buat saya ya sedih gitu, sedih sangat sedih. Sampai beberapa hari dari itu suami saya bisa balik lagi ke rumah, ya saya tahu juga dia sedih. Ya sudah akhirnya dari situ uh, kami nggak lama-lama di daerah itu, tapi suami saya dulu yang kembali lagi ke daerah C. Nah, saya menyusul setelah itu. Nah di situ uh, suami saya bilang ya nanti saya mau cari apa rumah kontrakan dulu gitu, baru nanti bisa kita. Oke, setelah sudah dapat di situ saya menyusul suami saya, lalu memang ya entah saya mulai memang saya bilang mungkin ya kebanyakan saya terlalu kecewa dan kecewa gitu. Kenapa sih Allah kok begini sama saya gitu kan. Jadi saya memang sudah dari situ sudahlah buat apa sih, maksudnya buat apa saya masih mempertahankan saya harus sholat, harus begini sementara gitu. Sementara tidak tidak ada satupun yang Allah bisa bisa tunjukkan ke saya, berikan ke saya gitu loh. Dari doa-doa saya harus seperti apa gitu. Ya sudah, akhirnya kami tinggal di kontrakan di daerah C itu. Kemudian setelah di situ ya kami sih ya baik-baik saja, keadaan baik-baik saja. Tapi saya terkadang juga masih melihat suami saya membaca Alkitab. Ya saya hanya lihat dari jauh aja gitu kan. Saya untuk menyentuhnya pun saya masih belum berani karena saya masih mengingat perkataan dari orang tua saya. Jadi saya belum berani di situ. Akhirnya kami pindah lagi. Kami pindah lagi ke kontrakan yang lainnya. Jadi memang itulah hidup gitu. Jadi itulah hidup, saya harus bisa mengikuti kemanapun suami pergi gitu. Dan saya memang tidak pernah untuk mengeluh. Jadi saya pindah ke kontrakan yang lain, dan di situ di tahun 2008 ya 2008 di tahun 2008 itu saya ingat orang tua saya, ya puji Tuhan, sudah ada komunikasi gitu kan, sempat datang juga ke kontrakan kami gitu kan, itu di 2008. Kemudian di 2009 itu suami saya punya temannya juga istrinya gitu, akhirnya dikenalkan ke saya. Kami berteman baik gitu, baik sekali dan akrab. Ya, dia adalah mereka ini adalah orang Muslim, mereka baik sekali. Kemudian di 2009 itu si teman ini dan istrinya diminta oleh orang tua dari istrinya untuk tinggal bersama orang tuanya, dan rumahnya itu nggak ada yang nempatin kan gitu. Akhirnya kami pindahlah ke situ, yang walaupun tadinya dia bilang aduh jauh banget sih nih di ujung Berung, saya bilang nggak mau gitu, ini mah tempat jin buang anak apa segala macam, saya selalu bilang begitu karena saya memang nggak mau gitu kan, saya nggak mau. Tapi ya mau tidak mau kan gitu, mau tidak mau akhirnya saya ikut dengan suami tinggal di situ. Nah di 2009 itu di 2009 itu orang tua saya juga dan saudara saya datang ke rumah yang kami tempati itu, ke rumah teman kami ini. Di situ ya kami ya puji Tuhan ya baik-baik saja lah gitu ya, tidak ada apa-apa. Dan di situ saya bersyukur karena orang tua saya ya walaupun saya tahu saya salah gitu, tapi
orang tua saya memaafkan saya. Ya walaupun saya juga nggak tahu kalau dari saudara-saudara saya eh, hati mereka seperti apa, saya tidak tahu gitu. Tapi yang jelas saya hanya mementingkan orang tua saya dan bisa memaafkan saya itu luar biasa buat saya. Kemudian saya di 2009 itu saya sudah mulai merasa kesepian karena kan suami harus bekerja, jadi saya sering ditinggal sendiri. Di situ saya merasa sepi, kayaknya kok uh, hidup saya uh, sendirian gitu. Saya rindu gitu, saya pengen punya anak. Bagaimana caranya, saya bilang gitu. Aduh, saya sempat sempat saya bingung harus bagaimana. Akhirnya si teman saya yang punya rumah ini kasih tahu, oh ya saya ke dokter ini, kamu ke sana aja. Saya utarakan itu, saya bilang di 2010, saya bilang ke suami saya, ya saya mau ini, saya mau ke dokter, saya bilang saya mau cek ini, mau ikut nggak? Sehingga saya pada saat itu suami saya belum mau ikut. Dan uh, saya tahu dari teman saya ini dan beberapa juga pasien yang lainnya kalau dokter ini uh, dia ada program, itu dia ada program pasti di bulan keempat akan hamil. Ya saya meyakini saja gitu kan, yang penting saya menjalankan karena memang saya niat gitu, saya ingin sekali punya anak. Jadi di situ saya sebulan itu 2 kali saya harus ke dokter. Nah, itu sampai akhirnya saya 3 bulan saya ke dokter, dan di situ dokter juga sempat bilang kalau nanti sampai bulan keempat ibu tidak hamil, suami ibu harus dicek. Itu waduh mana mau kan gitu. Saya bingung. Ya udah nanti dokter bilang saya akan kasih vitamin. Tapi suami saya tidak suka gitu dengan yang obat-obatan begitu, nggak mau gitu. Jadi akhirnya di 2011 itu saya juga nggak tahu kalau ternyata saya hamil karena saya tidak merasakan apa-apa. Cuma begitu di Februari saya merasakan ada yang aneh. Saya bilang kayaknya seingat saya waktu Januari kemarin saya belum menstruasi. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk tes pack kali, 2 kali, 3 kali. Uh, di situ hasilnya adalah positif. Saya senang luar biasa pada saat itu. Ya, apa benar ya gitu. Terus saya bilang, suami sudah akhirnya ke dokter dan memang benar saya dinyatakan positif hamil. Nah, dari situ juga akhirnya um, mungkin saya tidak tahu apakah pada saat itu Tuhan itu entah Tuhannya saya Allah atau bagaimana gitu. Kayaknya nggak cukup sampai di situ aja gitu. Jadi saya menjalankan kehamilan itu memang dengan ada beberapa cobaan yang menurut saya harus terkuat gitu. Saya harus terkuat di situ. Saya ya, terkadang ya saya harus ke dokter sendiri. Suami kadang-kadang hanya ya mungkin beberapa kali menemani gitu kan. Kemudian suami saya harus bekerja gitu kan. Di rumah saya kadang sendirian gitu dalam kondisi uh, saya hamil. Saya sedih, saat itu saya sedih. Tapi saya harus kuat demi anak ini gitu. Jadi saya berjuang, walau bagaimanapun saya berjuang. Uh, Sampai mungkin yang tadinya kami uh, menclok sana ke sini, tinggal ke sana sini, dengan saya diberikan kehamilan, ada dikasih rezeki, ya kami bangun rumah, gitu. Kami bangun rumah di situ, masih di sekitar tidak berapa jauh dari rumah teman saya. Ya,
kami bangun rumah di situ. Kemudian di September di September di 2011 itu dokter kan memang bilang untuk diprediksikan tanggal sekian sekian. Oke, ya saya bersyukur apa yang saya lalui di saat saya hamil, saya bisa terus kuat dan kuat gitu. Walaupun saya pernah masuk ke rumah sakit sekali karena saya tidak bisa makan, tidak bisa minum gitu, sampai lemes dan segala macam. Tapi luar biasa karena saya ingin punya anak dan ingin anak ini bisa lahir dengan sehat dan selamat. Jadi di September sudah mau akhir September saya melahirkan anak kami. Saya bersyukur karena kami perempuan. Nah, dan di situ saya lahir normal. Dan saya bersyukur dan senang banget. Lagi-lagi orang tua saya datang. Kemudian saudara-saudara saya datang, gitu. Jadi bagaimana ya rasanya? Aduh, bahagia sekali. Saya senang sekali karena ada orang tua saya yang bisa ada di samping saya melihat cucunya sudah lahir. Dan pada di saat itu saya sempat ingat ayah saya pernah bilang begini ke saya, itu anak kamu sudah diazanin belum di kupingnya? Saya kaget kan. Oh enggak, saya bilang gitu. Enggak boleh, saya bilang gitu. Saya enggak boleh. Tapi saya tidak tahu karena uh, pada saat itu apa namanya ruangan saya kan ditutup tirai gitu, jadi saya tidak melihat apa yang dilakukan gitu kan oleh mungkin saudara saya atau bagaimana, saya karena tidak melihat jelas gitu. Setelah itu akhirnya saya pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah, orang tua saya masih ikut menemani, walaupun tidak bisa lama gitu, karena yang namanya orang tua pasti akan lebih betah tinggal di rumahnya sendiri. Akhirnya saya harus memang namanya seorang ibu gitu, saya mengurus anak saya dengan tangan saya sendiri. Nah, tapi di saat kurang lebih dua minggu lah ya, 2 minggu setelah di rumah, anak saya sering menangis, nangis kejer nggak tahu kenapa gitu. Padahal saya berpikir mungkin dia mau nyusu atau bagaimana gitu kan. Tapi masih saja seperti itu gitu. Saya sampai bingung, sampai heran apa badannya ada yang sakit atau apa gitu. Akhirnya kami inisiatif untuk membawa ke tukang pijit bayi. Nah, di situ begitu mau dipegang pijit, si ibu tukang pijit ini bilang, wah ini ada yang gangguin anaknya. Saya kaget kan, gangguin maksudnya gimana? Bu, saya bilang, iya di rumah ibu itu ada uh, ada genderuwo dan di situ ada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya inilah yang ngajak main anak ibu. Saya kaget, saya kaget. Aduh, saya gimana? Ya kalau bisa rumah itu dibersihkan dulu, katanya gitu. Ibu ya sementara ya pindah dulu kemana? Saya bingung kan gitu, mau dibersihin bagaimana? Saya bilang gitu, mau kemana? Saya gitu. Lalu akhirnya kami bertanya dong dengan teman kami ini, ternyata memang waktu mereka masuk rumah itu memang katanya belum diselamatin, katanya begitu. Akhirnya dengan kebaikan mereka, dari orang tuanya juga kami sudah dekat banget. Apa? Saya diminta untuk tinggal di rumah orang tuanya. Saya bersyukur sekali karena maminya teman saya ini sangat baik sekali, melebihi dari ibu saya gitu ya saya rasain. Karena masih
kebetulan teman saya ini anaknya baru umur lahir 2001 tahun gitu kan. Nah, sementara anak saya juga ya masih baru lahir gitu. Jadi terkadang si maminya teman saya ini luar biasa banget gitu. Kalau misalkan saya lagi mau makan atau saya mau mandi atau mau mandiin apa anak saya gitu, maminya teman saya inilah yang benar-benar membantu. Jadi tidak membedakan kalau saya ini bukan anaknya, tapi dia menganggap saya sama seperti anaknya. Itu yang saya rasakan di situ gitu. Dan sebenarnya ada kesedihan saya di situ, uh, dan mungkin orang tua teman saya dan teman saya juga tahu, karena ya mungkin uh, saya juga minta maaf sama suami saya. Uh, saya di situ tidak tidak ditemani oleh suami, karena suami lebih memilih untuk tinggal di rumah teman saya, dan dia bekerja gitu kan. Jadi terkadang pulangnya bisa pulang pagi. Jadi untuk menemui kami pun hanya sekedar menemui gitu. Dan hanya satu kali seingat saya ikut menginap. Jadi rasanya di situ saya berjuang lagi gitu. Harus memang mengurus anak kami ini dengan dengan luar biasa gitu buat saya. Di situ memang saya sedih, sedih sekali gitu. Dan di situ pula maminya teman saya selalu bilang, kalau kamu lagi sedih, kamu sholat gitu. Nah, dan anehnya gitu, ketika saya sholat pun saya sudah ada beberapa yang saya lupa gitu loh, dari surat-surat yang harus saya baca gitu kan. Tiba-tiba seperti blank begitu aja gitu. Nah, kemudian juga saya berdoa juga terkadang yang sudah blank gitu. Akhirnya ya sudahlah gitu kan. Saya berpikir ya saya harus kuat demi anak saya apapun itu gitu. Mungkin ya Tuhan mau kasih sesuatu yang saya harus kuat nih gitu loh demi anak saya gitu. Saya harus kuat, saya kuat sampai di situ saya tinggal kurang lebih 2 bulan di rumah mami teman saya. Pokoknya saya rasain tuh luar biasa sekali, sampai ibu saya yang tinggal di kampung aja suka telepon gitu. Iya, mami ya titip ya anak saya begini-gini, dan kakak saya juga yang kebetulan tinggalnya tidak berjauhan dengan saya juga datang juga gitu untuk melihat keadaan saya. Jadi itu buat saya satu 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 dukungan yang luar biasa buat saya, karena orang tua saya jauh, tapi saya mendapatkan orang tua yang lain. Nah, di saat saya sudah 2 bulan di situ, rumah kami pun sudah selesai, dan kami memutuskan untuk tinggal gitu, di rumah kami, walaupun itu sebenarnya masih bau cat gitu kan, bau cat itu segala macam, tapi ya udahlah kami tinggal di situ. Nah, itu kemudian di tahun 2012, disitulah saya uh, disitulah saya dipertemukan oleh Tuhan Yesus. Pada malam itu suami saya belum pulang. Jadi di malam pertama itu saya bermimpi, tapi mimpi saya seperti benar-benar nyata. Jadi di mimpi itu tiba-tiba saya terbangun, duduk, kemudian saya melihat di sudut kanan kamar saya itu ada cahaya. Dan saya kaget, itu cahaya apa? Dari cahaya itu tiba-tiba muncullah wajah gitu, yang benar-benar jelas buat saya, yang memang saya sudah pernah lihat itu dari kecil, dari rumah teman-teman saya yang beragama Kristen itu.
Jadi itu kaget. Saya kaget di dalam mimpi itu, saya kaget gitu. Tapi memang seperti nyata gitu, saya kaget. Kaget, saya bengong. Saya ngelihat itu ke sudut di sebelah kanan. Lalu di situ eh, Tuhan itu bilang ke saya, dia bilang baca baca Alkitab itu. Gitu. Saya kaget kan baca Alkitab. Dan anehnya yang biasa suami saya baca Alkitab itu ini yang tadinya posisinya nggak ada di dekat saya, tiba-tiba itu ada di depan saya. Di depan saya suruh buka Alkitab itu, baca firman Tuhan itu. Itu, kemudian saya buka, dia juga bilang, Tuhan bilang, baca di Mazmur. Saya sambil, ya saya nggak tahu harus gimana gitu. Tiba-tiba saya mau buka, saya lihat, saya buka, memang pas di Mazmur, tapi di situ tidak 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 ingat saya di apa namanya, di pasal berapa dan ayat berapa. Jadi saya buka, tiba-tiba itu hilang gitu loh. Tuhan itu hilang, Tuhan Yesus itu hilang, cahaya itu hilang. Akhirnya saya bangun kaget gitu kan. Ternyata bukan hanya malam itu aja. Itu kemudian berlanjut di malam kedua dan malam ketiga. 3 malam berturut-turut. Dan di pagi hari keempat itu saya sempat diam. Saya diam, saya berpikir, kenapa ya kok saya mimpinya seperti itu? Kenapa kok di dalam mimpi itu Tuhan Yesus datang? Gitu. Ada apa datang ke saya? Kenapa ada apa? Gitu. Dan saya di situ saya masih bergumul lah, saya bingung, saya harus bertanya ke siapa. Sementara saya mau nanya ke suami gitu kan, rasanya nggak mungkin lah gitu. Saya harus mencari dulu lah, saya mencari tahu. Gitu. Nah, saya mencari tahu, kemudian saat suami saya lagi nggak di rumah, saya coba memberanikan diri untuk membuka Alkitab. Tapi saya bingung, saya mau membaca dari mana, gitu kan? Saya buka aja, saya buka dari pertama. Itu saya lihat ada kejadian, saya baca di situ, saya baca pelan-pelan, saya sambil menghayati, gitu kan? Apa sih gitu isinya Alkitab ini sebenarnya? Gitu. Saya baca, tapi memang karena saya masih punya anak bayi gitu kan, jadi uh, saya membacanya pun tidak rutin gitu kan, tidak rutin setiap hari gitu. Di mana saya sempat di situ saya membaca, dan saya baca pelan-pelan. Terkadang saya entah, saya kan nggak tahu awalnya kalau buka Alkitab tuh harus berdoa dulu atau enggak, saya nggak tahu gitu. Jadi saya buka asal buka, ini mana di situ buka itu saya baca. Nah di situ di akhirnya di situ saya mulai membaca pelan-pelan, tapi memang tidak gitu ya. Saya bilang tidak rutin. Di 2000, terus di 2013 memang saya murni sudah tidak pernah sholat, tidak pernah puasa lagi. Kemudian di 2014, di 2014 saya ingin tahu gitu, ingin tahunya, gimana ya? Saya mesti belajar dengan siapa, tapi saya nggak tahu. Duh, saya mau ke gereja tapi saya nggak tahu gereja di sini di mana, saya bilang gitu. Karena jujur aja suami saya pun nggak pernah yang ke gereja, ataupun kalau pernah sesekali tidak pernah misalnya mau ngajak saya gitu kan, dia tahu gitu kan, karena saya masih berkeras hati, padahal sebenarnya saya sudah mendapatkan mimpi Tuhan Yesus datang ke saya, tapi saya belum bilang saat itu. Akhirnya uh, di 2015 ayah saya memang sudah sakit. Kemudian di 2015 itu ayah saya meninggal. Saya termasuk yang dari kecilnya dekat dengan ayah saya, sampai ibu saya bilang, papi kamu tuh sayang banget sama kamu. Kalau setiap pulang kerja apa aja selalu dibawain buat kamu. Kalau kamu sakit pun gitu, pasti khawatir
pasti kamu dipeluk, pasti kamu dibawa ke dokter. Pokoknya papi kamu tuh sayang banget sama kamu. Saya di situ benar-benar merasa kehilangan banget. Walaupun saya tahu ada satu kesalahan besar saya, tapi saya di situ saya saya bilang saya pernah minta maaf gitu kan. Tapi saya bersyukurnya dari kejadian itu tetap orang tua saya masih masih mau menemui saya, masih mau nginap dimanapun saya tinggal gitu. Itu saya bersyukur sekali. Dan sampai akhirnya di 2015 itu anak saya mulai sekolah, dan di situ saya punya teman-teman lagi, dan saya punya teman, kebetulan anaknya teman saya ini TK, anak saya masih playgroup. Jadi di situ saya sempat bertanya, saya bilang, Mam, kalau ke gereja mana? Oh iya ada di situ katanya gitu. Tapi gerejanya ini loh karismatik. Saya bingung kan gitu. Aduh, dampaknya saya gereja karismatik apa gitu kan. Terus akhirnya dia bertanya ke saya, kalau Mam sendiri bagaimana ke gereja mana? Soalnya kami pindah-pindah tempat rumah gitu. Jadi kami selama di sini juga nggak tahu harus ke gereja mana. Oh ya udah ke gereja itu aja katanya gitu. Di situ ini kok bener-bener apa ya, kalau menurut saya ya saya pribadi itu luar biasa katanya gitu. Dia bilang gitu. Luar biasanya kenapa? Ya udah pokoknya Mama ke situ aja katanya gitu. Nanti Mama akan tahu sendiri dia bilang gitu. Terus saya tanya, kalau untuk sekolah minggunya ada nggak? Saya bilang gitu. Terus dia bilang ada, tapi saya kurang tahu jamnya gitu. Coba tanya aja. Saya bingung mau tanya di mana gitu. Terus akhirnya saya bilang, ya udah, Mam, boleh nggak itu tempatnya di mana? Saya bilang gitu. Di patokannya apa? Saya bilang gitu. Ini bagaimana? Akhirnya dia dengan sukacita memberitahu saya, sampai saya bilang gini, Mam, tolong deh dibikin denahnya di sebelah mana? Saya bilang gitu supaya saya nggak nyasar gitu. Akhirnya dia memberikan denahnya, kemudian di hari Minggu, saya mencoba untuk memberanikan diri mencari, sampai saya bertanya juga kan, "Nah, ada gereja ini nggak?" "Oh ada, itu di sebelah situ." Jadi, "Hah, kok gereja di sini?" Gitu kan, saya masih bertanda tanya, "Kok gereja di sini?" Gitu. Terus, "Loh, kok tutup pintu?" Saya bilang, "Ah, gimana saya mau menanya nih?" Gitu. Aduh, gimana ya? Terus ada yang ngelihat saya, "Udah nggak apa-apa, masuk aja, Bu." Hah, masuk? Saya bingung kan, masuk gimana nih ya gitu. Terus di dalam saya ketemu sama siapa gitu, itu dalam hati saya. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk masuk. Kemudian masuk saya masih kayak orang yang bisa dikatakan orang on lah ya, telinga kanan kiri gini, saya ketemu siapa nih? Tapi saya mendengarkan, ada suara yang saya waktu kecil, tetangga saya yang saya bilang tadi itu, yang kalau kebaktian itu kan selalu bernyanyi gitu kan, saya dengar itu, "Ih, suaranya di mana ya?" Gitu kan, saya nggak tahu kalau itu ternyata, tingkat kan gitu. Saya masih bingung. Terus akhirnya saya agak maju ke depan, saya belok ke kiri, saya ngintip di pintu itu ada, pintunya ada lubang untuk kaca untuk melihat, saya bilang, "Ada anak-anak kecil," saya bilang gitu kan. Ah, "Oh mungkin ini kali sekolah minggu," tapi kok ada jadwalnya, saya bingung. Aduh, mau nanya sama siapa nih, masa saya ketok-ketok, saya bilang gitu. Tapi ya itulah Tuhan Tuhan bekerja lagi buat saya. Di situ tiba-tiba, dari dalam, dibukakan pintu, kemudian ternyata, ada anak, muda gitu kan, anak muda, perempuan gitu, dia bertanya, "Iya Ibu, ada yang bisa dibantu?" "Oh oh iya, saya mau tanya," saya bilang gitu ke, apa namanya, anak gadis ini saya tanya, "Ini sekolah minggu?" "Oh iya, ini sekolah minggu." Boleh saya tahu nggak adanya di jam berapa aja?" Gitu. Terus dia bilang ada di jam, pagi, kemudian ada di siang dan sore. Oh begitu, oh ya maaf kalau boleh saya tahu, kalau untuk, ibadah, untuk orang dewasanya, di mana ya gitu? Saya benar-benar memang nggak tahu, nggak ngerti gitu. Di situ saya tanya, puji Tuhan dia juga menjawab, menjelaskan, "Iya Ibu, bisa naik ke sebelah sini atau dari sini bisa, dari sana juga bisa, itu di atas." Terus untuk jamnya, jam ibadahnya juga, sama Ibu, gitu.
seperti minggu begitu, iya. Kenapa ibu mau ikut anaknya untuk sekolah minggu? Oh, belum kalau untuk hari ini, saya bilang gitu ya, belum hari ini gitu. Minggu depan saya bilang gitu. Padahal saya masih bingung kan gitu. Sekolah minggu ngapain ya gitu anak saya tuh saya harus ngapain gitu. Terus saya ngintip akhirnya setelah selesai dari itu saya bilang, "Oh ya makasih ya, Mbak," saya bilang gitu kan. Saya karena nggak tahu manggilnya apa gitu, saya bilang, "Ya udah makasih ya Mbak," gitu. "Oh iya Ibu sama-sama." Dia masuk lagi ke ruangan terus saya ngintip kan, "Kok ada emak-emaknya?" Saya bilang gitu, di dalam. "Oh berarti anak-anak ini bisa ditemenin nih sama ibunya," gitu, dalam hati saya seperti itu. Akhirnya saya pulang, setelah saya pulang, pas di hari sekolah saya ketemu lagi dengan, teman saya itu, saya cerita, "Oh ya saya sudah ke sana." "Terus sudah ibadah?" "Oh belum, rencana saya di minggu besok," saya bilang gitu. "Oh ya udah nggak apa-apa ke sana aja," gitu. "Cuma kami kalau ibadah tuh, eee, terkadang bisa di siang atau sore," katanya gitu ya. "Mungkin ya kalau ketemu ya ketemu, kalau tidak ya, nggak masalah," gitu. "Oh iya iya," gitu. Aduh, saya bertambah bingung lagi kan gitu. Sementara dia bilang kan nggak pasti jadwal untuk dia beribadah. Akhirnya di hari Minggu, kemudian itu, saya membawa, anak saya untuk sekolah minggu. Itu kami hanya berdua. Setelah itu saya nggak tahu harus gimana di situ, tapi saya ikutin aja di situ saya berdoa, ya saya berdoa. Di situ dibimbing kan, dibimbing oleh guru sekolah minggu, oleh kakak-kakak sekolah minggu, dibimbing. Setelah dibimbing akhirnya, setiap minggu rutin gitu loh. Saya mewajibkan pokoknya kamu, saya bilang ke anak saya, "Pokoknya kita harus ini ya, sekolah minggu ya," gini. Oke, karena masih belum bisa ditinggalkan gitu, saya masih temenin dan di situ juga saya, itulah Tuhan menggerakkan hati saya gitu. Di situ saya baru tahu, eee, ternyata Tuhan Yesus tuh sangat baik gitu buat buat saya. Sampai yang saya tidak tahu, sampai saya nggak ngerti apa-apa gitu, di situ saya mulai belajar dan belajar. Dan terus di 2016, kedekatan saya pun, eee, dengan kakak guru sekolah minggu, ya puji Tuhan dekat ya, dekat. Jadi kalau ada hal apapun ya saya suka bertanya gitu, saya suka bertanya dan kemudian sampai saya juga bingung karena kan, suami saya tuh nggak mau ikut ke gereja. Terus kemudian pernah suami saya bilang gini, "Ini, titip untuk, persepuluhan," gitu, itu di awal bulan. Saya bingung, "Hah, sepuluhan?" Saya bilang gitu. "Gimana caranya?" Saya bilang gitu. Saya bingung luar biasa. Akhirnya saya, bertanya dengan, kakak guru sekolah minggu yang kebetulan dia adalah, ketua dari, bidang sekolah minggunya. Saya bertanya, "Ibu maaf saya mau tanya, kalau mau memberikan, persepuluhan gimana ya?" "Oh bisa ke atas Bu," katanya gitu, "nggak apa-apa," gitu. "Kalau misalkan Ibu mau ngasihnya belakangan karena sudah selesai ibadah, karena nungguin anak nggak apa-apa, bisa langsung aja nanti tanya di atas gitu, banyak pengerjanya." "Oh ya udah jadi nggak apa-apa." "Iya nanti di situ ada kotak masukin aja." Oke, ya sudah akhirnya di situ pertama kali saya, saya naik ke atas, saya sampai nyari-nyari, saya cari-cari akhirnya ketemu di depan gitu kan, di depan mimbar. Terus kemudian saya, ditanya, "Ibu mau ke mana?" "Oh enggak, saya mau ngasih ini, keluar." "Oh ya itu di depan Ibu." Oke di situ saya masuk. Itu setelah itu, saya pokoknya setiap minggu itu saya masih menemani anak saya. Dan saya mulai di 2016 sesekali saya untuk ikut, ibadah. Di situ yang saya rasakan luar biasa buat saya, eee, Tuhan itu memang bekerja buat saya. Jadi Tuhan sudah menggerakkan hati saya, Tuhan sudah memberikan, mukjizat-Nya buat saya gitu. Jadi di dalam saya berdoa, saya di situ, mengucurkan air mata. Saya bilang, "Tuhan terima kasih, eee, Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan sudah memberikan mukjizat luar biasa buat saya." Doa saya, biarlah saya semakin bertumbuh di dalam, Tuhan Yesus Kristus, saya bilang gitu. Terus saya juga di situ menangis, saya selalu mendoakan suami saya, saya bilang, "Tuhan Yesus, saya mohon Tuhan bisa menggugah hati suami saya agar kami bisa, ke rumah-Mu untuk beribadah bersama-sama." Itu yang saya rindukan, setiap saya berdoa selalu seperti itu.
Dan akhirnya di 2016 itu juga saya tanpa sengaja saya waktu ibadah saya duduk di baris kedua. Ini baris pertama itu adalah Pak Pendeta dan Ibu Gembala. Ketika saya kan ketika kami berdoa gitu, tiba-tiba saya buka mata di depan saya, itu saya kaget karena ada seorang bapak itu pakai kopiah, lalu kemudian pakai baju koko. Saya kaget, loh, ini orang Muslim ngapain ke sini gitu, dalam hati saya seperti saya nggak tahu dia itu siapa gitu kan. Uh, terus dia menoleh gitu kan, bapak ini menoleh ke belakang gitu karena pas banget dengan saya gitu. Saya menoleh, oke, saya senyum. Kemudian ternyata dipanggil, ternyata itu adalah pendeta tamu. Dan di situ saya tahu ternyata itu adalah pendeta Junaidi Salat. Pak Junaidi Salat ini dari Muslim. Saya mendengarkan ceritanya. Di situ saya pun terenyuh gitu. Karena saya berpikir, saya juga dari Muslim gitu. Entah kenapa. Di situ saya akhirnya apa namanya? Saya begitu senang begitu dengan beliau gitu. Begitu senang dengan beliau. Akhirnya saya setelah kami selesai ibadah saya bersalaman. Kemudian di tahun 2017 di tahun 2017 itu temannya dari suami itu datang ke rumah dan dia bilang begini ke kami, khususnya ke saya, dia bilang, coba kamu minta doa restu datang ke makam dari ayahmu. Kamu bilang, kamu minta maaf di situ, kamu bilang tolong restui agar kamu bisa dibaptis. Akhirnya kami nggak berpikir panjang, kami langsung berangkat pulanglah ke kampung. Ibu saya sih nggak tahu, di situ nggak tahu tujuan saya apa gitu. Tapi ya kami datang ke makam, lalu di situ saya menangis, saya bilang, Papi, saya datang ke sini, ke makammu, saya tahu jasadmu saja yang sudah kembali ke tanah, tapi rohmu pasti ada. Pasti rohmu ada di dekat saya. Saya minta maaf, saya sudah banyak melakukan kesalahan. Saya tahu, saya hanyalah seorang anak yang belum bisa memberikan apapun dan tidak bisa membahagiakan. Saya minta restu agar saya bisa dilancarkan untuk dibaptis. Seperti itu. Dan akhirnya setelah saya meminta restu, ya saya hanya ngobrol biasa dengan ibu saya. Kemudian kami kembali lagi pulang. Dan di hari Minggu ketika saya ingin beribadah, begitu saya masuk ke gereja, seperti biasa disambut oleh anak-anak muda, kami bersalaman. Baru saya melewati sedikit dari mereka, tiba-tiba saya dipanggil, Ibu, saya kaget, Ibu Harlisa. Saya kaget dan saya menoleh, oh iya, Ibu namanya Ibu Harlisa. Iya, saya Ibu Harlisa. Kenapa ya? Saya bilang gitu. Ibu, maaf, Ibu diminta untuk ke ruangan Ibu Gembala. Saya bingung dan kaget. Ada apa? Saya bilang gitu. Enggak, Ibu mau diberikan pengarahan karena Ibu akan dibaptis. Saya kaget karena terus terang saya tidak ya itulah mungkin ya itulah rencana Tuhan lah ya buat saya. Jadi di situ saya masuk ke ruangan Ibu Gembala. Di situ juga ada seorang perempuan yang ingin dibaptis. Kemudian Ibu Gembala juga bertanya kepada saya, apa yang membuat kamu bisa menerima Tuhan Yesus? Apa yang sebenarnya Tuhan Yesus sudah lakukan? Saya menceritakan itu semuanya. Saya ditemui di dalam mimpi bukan cuma sekali tapi 3 kali. Kemudian saya bilang, saya sudah meyakinkan kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat buat saya gitu. Akhirnya oke, Ibu Gembala bilang, oke baiklah Ibu. Tapi sebelum Ibu dibaptis, saya akan bertanya apakah Ibu memegang sesuatu karena biasanya ya yang saya dengar atau saya tahu biasanya ada satu pegangan. Oh saya bilang oh tidak ada Bu. Oke baik kalau memang tidak ada, nanti setelah ibadah raya kedua Ibu akan
dibaptis, ibu jangan lupa untuk membawa pakaian ganti. Di situ saya bingung. Pakaian ganti, saya bilang, bagaimana ya gitu. Sementara saya tidak bawa apa-apa gitu, saya nggak bawa baju ganti, hanya baju yang saya pakai. Kemudian di situ saya bilang, saya telepon, kalau tidak salah saya telepon suami saya bilang, iya begini-begini, saya ceritain kan gitu, saya akan dibaptis setelah ibadah raya kedua. Tolong dong, saya bilang sama suami saya, tolong ya datang. Akhirnya datang gitu kan, datang. Setelah datang, setelah ibadah raya selesai, kan dikasih waktu tuh jam 1. Langsung saya bilang ke suami kalau saya mau mencari pakaian ganti, saya bilang gitu. Dan nggak jauh dari tempat ibadah, di situ memang ada ya puji Tuhan lah, itulah baiknya Tuhan memberikan jalan gitu. Di situ saya nggak mungkin saya pulang gitu kan, tapi di situ ada tempat orang jualan baju gitu yang sampai mohon maaf ada pakaian dalamnya juga gitu. Jadi ya sudah, akhirnya saya beli dengan buru-buru. Saya nggak berpikir apa-apa. Saya sudah dapat ini, saya lari lagi, saya lari. Begitu saya sudah lari, akhirnya tibalah untuk saya dibaptis. Nah, nggak tahu kenapa, padahal saya kalau bisa dibilang saya adalah orang kedua kan yang masuk ke ruangan ibu gembala. Tetapi ketika saya dibaptis itu saya adalah orang pertama. Nah, ketika dibaptis, kemudian saya mulai turun, Pak Pendeta juga sudah lebih dulu dari saya. Kemudian Pak Pendeta menyampaikan gitu. Kemudian Pak Pendeta juga bilang, kamu harus bisa menerima Tuhan Yesus sepenuhnya gitu. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kamu gitu. Oke, saya pejamkan mata sesuai dengan Pak Pendeta bilang gitu. Di dalam hati saya juga sudah benar-benar sepenuhnya menerima Tuhan Yesus. Begitu saya diselam gitu, itu ada mukjizat luar biasa buat saya. Itu saya yang untuk keempat kalinya saya melihat benar-benar utuh Tuhan Yesus menyambut saya dengan membentangkan tangannya dan tersenyum pada saya. Dan disitulah akhirnya saya bangun dan saya merasakan kalau saya terlahir baru. Di situ saya merasakan sesuatu yang luar biasa buat saya di tahun itu. Dan disitulah saya sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan luar biasa juga buat saya, setiap apapun yang saya berdoa, Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan saya. Tapi tetap saya masih belajar dan terus belajar. Sampai saya pun masih terus mendoakan suami saya. Walaupun suami saya masih ya mungkin nggak hampir setiap minggu gitu, sekali ikut. Dan di tahun itu pun, di tahun 2017 saya masih juga ketemu dengan pendeta Junaidi Salat karena pendeta tamu. Dan ketika Natal itu di 2017 kami merayakan Natal bersama. Dan suami saya di situ melihat pendeta kami sedang membantu untuk mengangkat mikrofon atau apalah, waktu itu saya lupa, itu diangkat sendiri gitu kan. Lalu suami saya membisikkan kepada saya, loh kenapa sih harus Pak Pendeta sendiri, kenapa nggak nyuruh orang lain? Dia bilang, enggak, memang seperti itu, saya bilang gitu. Karena jujur saya tahu gitu, saya tahu Pak Pendeta itu seperti apa, karena terkadang kan saya juga suka lama nungguin anak saya pulang sekolah minggu karena latihan dan sebagainya. Akhirnya oke, dari situ entah apalah yang ada di dalam hati suami saya pada saat itu, saya tidak tahu. Kemudian akhirnya setelah kami selesai Natal, beberapa hari kemudian kami pergilah ke satu daerah, kami untuk liburan. Kemudian kami pindah lagi ke satu daerah, dan di daerah inilah ya saya tidak tahu, saya tidak pernah mau menyalahkan Tuhan atau apapun gitu. Tapi disitulah yang mungkin bisa saya katakan suami saya mungkin ditegurlah oleh Tuhan gitu loh. Jadi di situ suami saya sakit. Suami saya sakit ketika di malam tahun baru. Saya harus
ngurusin suami saya, cuma tidak dirawat tapi hanya berobat ke dokter, kemudian anak saya juga sakit, kemudian anak saya sakit, dan akhirnya saya pun sakit, gitu. Jadi saya dan anak saya sakit dan dirawat di rumah sakit itu pada Januari 2018. Dan kami akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota kami gitu, karena kan lebih nyaman dirawat di rumah sakit yang kami sudah tahu di tempat kami. Dalam keadaan saya masih memang ya belum belum begitu pulih gitu kan. Anak saya juga terlebih seperti itu, akhirnya kami memutuskan untuk kembali pulang. Dan akhirnya setelah kami sama-sama sudah sembuh dan itu semua berkat campur tangan Tuhan Yesus, lalu saya menceritakan ke suami saya bilang, "Kalau Pak Pendeta itu sifatnya seperti itu," saya bilang gitu. Jadi mungkin kaget kan melihat, "Oh, kenapa harus Pak Pendeta yang turun?" Karena saya tahu ketika sudah selesai ibadah raya, Pak Pendeta sudah ganti pakaian, eee, ya nggak canggung untuk pegang sapu ataupun, untuk mesin vakum, dia memvakum karpet itu nggak masalah gitu. Jadi saya menceritakan itu. Dan puji Tuhan ya suami saya mungkin bisa menerima gitu, menerima itu, mulailah di situ, eee, kami bisa beribadah bersama-sama dan lagi-lagi di tahun 2018 saya harus kehilangan ibu saya karena ibu saya sakit gitu ya, ibu saya sakit mungkin karena juga kepikiran karena ya ayah saya udah nggak ada, akhirnya itulah yang membuat dia sakit. Akhirnya sakit, tapi tetap saya masih masih sebelum dia meninggal, saya sangat dekat juga dengan ibu saya selalu minta ke sini segala macam. Walaupun, mohon maaf untuk saudara-saudara eee, saya tahu gitu bahwa mereka itu pasti, sering bilang ke ibu saya, "Ngapain sih mami ke rumah orang kafir?" Selalu, pasti ada seperti itu gitu ya. "Kenapa sih mami selalu ke rumah orang kafir, ngapain di situ?" Kayak gitu. "Hati-hati mami, nanti kalau dikasih makan apa, awas, pokoknya hati-hati ya, jangan sampai." "Enggak kok," kata, ibu saya bilang gitu, "enggak begitu kok." Karena, Lisa dan suaminya itu, sangat baik sama saya, perhatian sama saya, dia sangat kasih sayang sama saya. Walaupun mereka berbeda, tetapi tetap kita dirangkul, gitu. Dan itu pun saya tahunya setelah, ibu saya meninggal, itu pun saya tahunya dari, keponakan saya bercerita seperti itu. Saya agak agak syok dan kaget gitu ya, ternyata ibu saya menceritakan itu kepada, anak-anaknya yang lainnya gitu, walaupun anak-anaknya yang lainnya mungkin mengatakan, "Ngapain sih ke rumah orang kafir? Ngapain sih mami?" Gitu. Jadi tapi ibu saya tetap dengan pendirian dia gitu bahwa, anak saya ini dan suaminya memang luar biasa baiknya gitu terhadap saya. Ya kami nggak bisa memberikan apa-apa, tidak. Kami hanya bisa memberikan kasih sayang dan perhatian, itu aja nggak lebih gitu dan kami selalu mendoakan walaupun ya kami tahu gitu ya dengan, iman dia sendiri ya, iman ibu saya ya kami tidak bisa berbuat apapun. Jadi, eee, teruslah di 2019, saya pokoknya setiap tahun saya selalu ketemu dengan Pak Pendeta Junaidi Salat dan akhirnya, di situ, suami saya dengan perkumpulannya, itu mau mengadakan Natal dan kami mengundang Pak Pendeta Junaidi Salat. Di situ saya luar biasa senang karena memang benar-benar bisa, ya dekatlah ya, saya juga bercerita tentang saya seperti ini dan, beliau juga bilang, "Saya juga melihat Ibu berbeda di saat itu," Jadi, saya bersyukur sekali gitu karena itulah yang buat saya jadi semakin kuat dan Tuhan menguatkan saya dalam keadaan apapun, saya dikuatkan oleh Tuhan dan mukjizatnya luar biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Yusuf, Haleluya. mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan yang Baik, Ibu Lisa. ya, Ya, sangat memberkati Ibu. iya, Ya, terima kasih Bu Lisa sudah memberikan kesaksian yang begitu luar biasa. Jadi ternyata bukan hanya 3 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Ibu Lisa, tapi 4 kali. Ya, inilah Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu berkuasa, sehingga setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, benar-benar Tuhan datang dan terus menunjukkan sampai seseorang itu menjadi yakin. Dan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 15
di dalam Yohanes berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan itu adalah sebuah kebenaran, jadi memang manusia tidak pernah memilih Tuhan. Karena manusia sejak dari Adam dan Hawa kan sudah jatuh di dalam dosa, dan manusia memang lebih memilih setan sebetulnya, cuma tanpa disadari oleh manusia itu sendiri. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus, karena Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang menciptakan manusia, makanya Tuhan Yesus itu harus tinggalkan surga, turun ke dalam dunia untuk melakukan upaya yang begitu luar biasa untuk menjangkau setiap manusia. Makanya firman Tuhan adalah firman kebenaran. Semua yang tertulis adalah kebenaran. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, begitu dahsyat. Ibu Lisa adalah salah satu yang dipilih juga oleh Tuhan Yesus. Dan saya mau beritahu kepada Anda, bagi semua kita itu pasti Tuhan akan pilih. Yang penting dengan catatan kita mau buka hati. Jangan kita menutup hati, mengeraskan hati. Jangan kita terus hidup dengan mengedepankan pembenaran. Ya, kita jadi manusia harus cari kebenaran. Karena manusia sejak manusia pertama di Taman Eden yang namanya opa oma kita, Adam dan Hawa, itu mereka sudah tidak punya kebenaran. Mereka sudah hidup di dalam kesalahan. Tuhan Yesus berkata, jangan makan buah itu, karena kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka makan. Itu kan berarti artinya sebuah pilihan yang menunjukkan kepada kita semua anak cucu dari Adam dan Hawa, bahwa nenek moyang kita yang paling pertama sudah memilih sebuah kesalahan. Bagaimana di dalam manusia bisa ada kebenaran? Itu tidak mungkin, mustahil. Itu sebabnya kebenaran itu sendiri harus turun ke dalam dunia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Makanya Tuhan berkata, akulah yang memilih kamu. Nah, jangan mengeraskan hati teman-teman, saya mengasihi Anda semua. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi Anda semua. Tuhan Yesus ingin memilih kita. Carilah kebenaran. Kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di dalam manusia tidak ada kebenaran. Manusia sejak kecil saja sudah jago berbohong. Mana mungkin manusia bisa memiliki kebenaran, apalagi bisa memiliki amal. Itu omong kosong, mustahil manusia bisa berbuat amal. Karena bagaimana mungkin orang yang hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam kemunafikan, hidup di dalam iri hati, kebencian, dan segala macam, itu kan manusia kan sangat jago dengan hal-hal itu. Bagaimana mungkin bisa ada amal dari situ? Ya, itu semuanya adalah sebuah kenajisan yang tanpa disadari manusia, yang terus muncul dan terus menggerakkan kehidupan manusia. Pada saat kita mau mencari kebenaran, maka Tuhan Yesus akan datang masuk di dalam hidup kita. Jangan terus membenarkan, ya. Jangan terus berkata, wah, yang benar ini menurut pikiran saya. Yang benar itu menurut pikiran saya. Nah, ini ya menjadi masalah besar. Anda tidak akan pernah bisa terpilih kalau Anda hidup seperti itu. Oke, kita tidak akan buang waktu terlalu panjang. Kita akan segera masuk di dalam interaksi teman-teman ya. Linknya ada di bawah kolom komentar. Dan setiap penelpon maksimal 5 menit. Mau satu pertanyaan kah atau 2 pertanyaan ya. Maksimal 5 menit. Dan tata tertibnya sekali lagi saya harus sampaikan bahwa tidak ada hal-hal yang bersifat menghakimi ataupun menghina kelompok-kelompok tertentu, dan juga ya berdiskusilah yang baik, ya tidak ada kata-kata yang kasar, tidak ada kata-kata yang ngegas, ya harus saling menghargai, ya berdiskusi yang intelektual, ya pada saat narasumber memberikan jawaban, ya yang bertanya harus berdiam dulu. Oke, silakan. Kita buka ruang telepon, Pak Budi. Selamat malam, Pak Budi. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, silakan Pak Budi. Malam, Pak. Suaranya bisa agak besar sedikit. Iya, ya. Aduh, di signal saya signalnya jelas sekali. Mudah-mudahan bisa dapat didengar. Karena Pak. Iya, kita bisa dengar. Silakan, Pak. Silakan. Yang pertama. Saya tetap mendoakan channel ini untuk tetap
menjadi berkat, apapun pandangan orang, tetapi biar channel ini tetap Amin. diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Pak. Jadi prinsipnya adalah bahwa ketika kita hendak membuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, iblis dengan caranya banyak untuk berusaha untuk menghalang-halangi ataupun menggoda kita. Kemudian Ya, selamat ya, selamat gabung. Saya juga tetap mendoakan kiranya Ibu akan tetap diberkati. Amin. Terima kasih, Pak. Ibu tetap diberkati, keluarga Ibu juga. Amin. Kehidupan Ibu menjadi kesaksian yang hidup bagi sesama ya, tapi terlebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ibu, Terima selamat kasih, Pak. malam. Iya, selamat malam. Terima Berkati, kasih, Pak. Pak. Iya, Tuhan berkati. ya. Pak Puji Isman Tuhan, dulu, terima kasih Pak dan Budi. juga on the crew. Ya. God bless. Ya. God bless Pak Budi. Terima Terima kasih. kasih ya Pak. Ya. Oke, kita ke Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Silakan Pak Cabe. Oke. Selamat malam Bu Herlina. Harlisa, Pak. Iya. Harlisa. Saya ingin tanya, ketika menikah itu masih dengan menikah Islam atau menikah Kristen, Bu? Saya tidak menikah Islam. Menikahnya Islam? Tidak. Tidak. Jadi tidak. Menikahnya sudah dengan menikah Kristen ya? Ya. Terus kemudian tadi pada waktu suami sakit dan juga waktu renovasi rumah itu suami kok memilih tidak bersama Ibu? Apakah suami masih punya istri yang lain, Bu? Tidak, karena suami saya di situ tahu gitu kan, karena di rumah ibunya teman saya itu ya tahu kapasitasnya seperti apa dan mungkin tidak mau merepotkan karena rumah yang ditempati itu kan nggak ada orang gitu. Sementara di situ kan ada beberapa barang ya walaupun tidak ini tapi tetap harus ada yang jaga gitu. Seperti itu, Pak. Kemudian tadi ketika Ibu melihat penampakan sinar atau mungkin itu Yesus, itu tadi suruh membaca kitab. Itu yang Ibu baca itu apa? Kalau tidak hafal pasalnya atau bunyinya, kira-kira pemahamannya tentang apa yang Ibu baca? Jadi di situ Tuhan Yesus hanya mengatakan kepada saya untuk membaca Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Di situ saya disuruh membuka Mazmur di situ. Jadi begitu Tuhan Yesus bilang itu ke saya gitu, saya langsung melihat Alkitab itu gitu. Memang di situ terbuka Mazmur, tapi saya masih tidak tahu gitu harus apa yang saya baca dan langsung disitulah Tuhan Yesus hilang gitu. Jadi saya bisa mengatakan bahwa saya memang harus mengetahui isi firman Tuhan itu seperti apa gitu. Jadi ya itulah yang saya bilang tadi, saya masih dari situ saya pelan-pelan ya belajar walaupun saya tidak mau sampai suami saya tahu gitu loh, dan saya juga tidak menceritakan itu gitu ke suami saya tentang hal itu, seperti itu, Pak. Iya, maksud saya arah pertanyaan saya itu ayat atau pasal tentang apa yang membuat Ibu akhirnya menjadi setelah baca itu menjadi ada keteketan seperti itu, meskipun nggak harus hafal ayatnya ataupun nama suratnya. Nggak apa-apa, coba gimana? Oke, baik. Di situ ada Mazmur pasal 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, di situ kan memang saya yang memang sempat jauh dengan orang tua gitu, tapi saya di situ tidak berkecil hati karena ya Tuhan menyambut saya gitu. Jadi ya puji Tuhan, ya saya puji Tuhan Pak gitu. Berkat ya
mukjizat dari Tuhan, ya orang tua saya ya memang kembali lagi dekat dengan saya gitu, menerima saya apa adanya. Seperti itu, Pak. Ya. Terus tadi dikatakan sampai 2011 atau 12 ketika punya anak yang pertama yang kemudian meninggal itu ibu masih sholat, masih puasa. Apa ibu bisa tolong dibacakan niat puasa itu gimana, Bu? Yang masih saya ingat ya Pak ya, doa puasa itu nawaitu sauma qodin an adai fardi sahri Ramadana haji sanati dillahi ta'ala. Kalau tidak salah seperti itu, karena saya sudah lama udah nggak pernah membaca itu terus terang, jadi saya masih ya ingat ada sedikitnya ataupun salah saya minta maaf bagi orang yang beragama Muslim kalau saya ada salah saya mohon maaf. Ya nggak terlalu penting tentang benar atau salah. Seperti tadi saya juga menanyakan tentang apa itu Mazmur itu tadi, saya juga nggak harus tahu pengen persis ayatnya bunyinya begini kan, cuma intinya apa yang didapat itu, kemudian itu juga intinya gimana, saya kan cuma itu. Kemudian tadi yang mungkin saya terlewat atau gimana, ibu tadi sudah dibaptis atau belum? Saya sudah dibaptis 2017. 2017, Bu. Iya, jadi setelah tadi kayaknya tadi dari misalnya terpotong setelah ke gereja itu gimana kelanjutannya kan belum Ibu sampaikan apa kemudian setelah itu prosesnya gimana sampai dibaptis itu? Jadi tadi saya sudah menceritakan bahwa sebelum saya dibaptis, jadi dari 2015 dari ayah saya meninggal itu saya sudah saya sudah pelan-pelan mulai kan saya bilang saya mempelajari gitu sedikit-sedikit firman Tuhan. Lalu ada kerinduan saya untuk datang ke rumah Tuhan Yesus. Saya ingin tahu beribadah, saya ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan seperti apa, dan itulah Tuhan memberikan jalan yang luar biasa buat saya. Jadi sebelum saya dibaptis ya saya ke gereja, saya mengantarkan anak saya sekolah minggu, kemudian saya dalam sebulan itu saya sekali untuk ibadah, dan selebihnya saya menemani anak saya karena waktu itu masih kecil. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Barangkali nanti bisa disambung oleh teman-teman yang lain, waktunya karena terbatas. Iya, terima kasih Pak Cabe. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Cabe. Malam semuanya. Malam Pak. Malam. Oke. Kita pindah ke Pak Yuda. Selamat malam Pak Yuda. Pak Yuda, silakan masuk. Ya, Pak Yuda bisa dengar? Ya, sekali lagi Pak Yuda. Ya, silakan Pak Yuda. Bisa dengar, Pak? Halo? Pak Yuda? Kelihatannya sinyal kurang mendukung ya. Pak Yuda? Ya, tombol suaranya diaktifkan Pak Yuda. Oke, nanti masuk lagi ya Pak. Kita pindah ke Pak John Der. Pak John, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Pendeta. Malam Pak, silakan Pak. Selamat malam Ibu Lisa. Selamat malam Pak John. Barangkali saya tidak ingin bertanya Bu ya, saya hanya mau bilang terima kasih banyak Bu sudah memberi kesaksian. Dengan begitu Ibu semakin meneguhkan iman saya dan semakin meyakini bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nah, itu juga kesaksian Ibu juga itu telah membuktikan bahwa memang firman Tuhan itu hidup, sehingga setiap kita orang Kristen itu ya harus tetap teguh dan tetap mempertahankan iman kita sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, kalau ada yang namanya pendeta yang menyaksikan orang yang bersaksi seperti ini, ya saya pertanyakan imannya kepada Yesus itu, orang yang seperti itu. Kan lagi marak nih sekarang ini ada pendeta
yang katanya gelarnya pendeta, tapi justru sanksi dengan orang-orang yang menyatakan imannya sudah bertemu dengan Yesus Kristus. Itu kan sama saja dia menyangkal Kristus itu pada dasarnya. Nah, itu saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kepada Pak Yusuf, Pak Pendeta Yusuf, ini kalau boleh Pak, saya mau saran Pak, gini Pak, supaya channel kita ini lebih efektif dan semakin berkualitas. Ini Pak, kalau bisa karena kami yang di timur ini agak kesulitan untuk terus stay tune di channel Bapak ini, apalagi kalau durasinya terlalu panjang. Saya mau saran Pak, bagaimana kalau interview atau kesaksian narasumber itu dibatasi, katakanlah misalnya 1 jam atau 45 menit. Nah, sehingga sebelumnya Bapak bisa mungkin melakukan review kepada narasumber, memberi rambu-rambu atau konsep-konsep bahwa yang katakanlah itu dibagi dalam 3 bagian atau 2 bagian. Pertama itu pendahuluan itu katakanlah perkenalan diri, kemudian masuk ke inti kesaksian, dan yang berikutnya itu adalah penutup, sehingga waktunya bisa lebih efektif, karena nanti kan di diskusi itu akan semakin berkembang, sehingga dengan sendirinya akan terungkap semua hal yang terkait dengan narasumber itu sendiri. Nah, kami ini Pak yang ada di timur ini agak kesulitan kami ini. Nah, ini kan kegiatannya kan tiap malam, apalagi ini kan pandemi Pak Pendeta Yusuf. Nah, kalau tiap malam kita harus stay tune seperti ini, kan bisa menurunkan imun Pak Pendeta. Baik. Ya. Nanti kami perhatikan Pak. Terima kasih. Jam 1, jam 2. Ya. Jadi terima kasih Pak John atas masukannya. Dipikirkan. Kemudian yang berikutnya Pak Pendeta, ini saya mau kasih dukungan moral kepada Bapak ini. Janganlah Bapak bergeming dengan orang-orang di luar sana yang sepertinya memang iri Pak. Iri itu. Tidak ada pemberitaan firman yang saya lihat, yang saya bisa tangkap dari perkataan-perkataan mereka, meskipun mereka itu pendeta. Jadi terus saja Pak, ini nyata-nyata channel ini memberkati banyak orang dan semakin meneguhkan orang kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan bergeming Pak, jangan aja. Kemudian yang berikutnya Pak, yang saya mau kasih saran gini Pak. Nah, ada audiens atau yang sering masuk, contohnya katakanlah seperti Pak Cabe. Ini kan Pak Cabe sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang ya sedikit banyak membuat kita juga kadang kesal. Nah, kalau misalnya mereka kan pada saat bertanya itu kan kadang narasumber tidak sanggup memberi penjelasan yang lebih rinci. Nah, oleh sebab itu saya sarankan Pak, kalau bisa Pak Cabe setelah keluar dari live ini supaya diminta untuk tetap stay tune di channel, supaya dapat mendapat penjelasan yang lebih detail atau komprehensif dari peserta yang lain yang masuk berikutnya, karena pada dasarnya atau biasanya penanya berikutnya itu akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan Pak Cabe. Nah, kalau misalnya Pak Cabe-nya ada kan tidak mungkin lagi dia bertanya, karena mereka sudah mendapatkan pertanyaan atau jawaban yang dibutuhkan Pak Cabe itu. Ya, saya kira gitu Pak Pendeta Pak Yusuf. Jadi jalan terus Pak. Saya sih berharap ini terus berkembang dan banyak orang yang semakin terberkati Pak. Tidak seperti yang dua-dua itu. Jadi ini yang teman-teman yang di live chat ini saya sih sarankan dan tidak memaksa. Jadi kalau boleh kita lebih bijak dan lebih rasional melihat kira-kira mana channel yang kita bisa dengarkan dan kita bisa ikuti. Nah, saya sih saya indikasikan ada 2 channel itu yang pada dasarnya justru menyebarkan kebencian dan menghembuskan napas peperangan lah. Tidak memberi berkat sama sekali, dan saya kira orang sudah bisa mengidentifikasi kira-kira yang mana itu. Jadi saran saya sih ya jangan diikuti, kalau bisa kalau di unsubscribe aja, kan percuma kita dengar seperti itu yang pada dasarnya akan menjerumuskan kita dan kita pada akhirnya akan saling memusuhi. Jadi itu kan yang tidak dikehendaki itu. Sekira gitu Pak Yusuf ya, Ibu Lisa, selamat terus dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pak John. Oke. Ke Pak Yosi, kita pindah ke Pak Yosi. Silakan Pak Yosi. Selamat malam Pak Yusuf. Iya, 5 menit ya Pak. Selamat malam Pak, silakan. Siap Pak. Shalom Bu Lisa. Shalom Pak Yosi. Iya, saya kalau dibilang bertanya sih enggak. Cuma saya terberkati dengan kesaksian Ibu pada malam hari ini. Jadi saya hanya memberi dukungan saja. Semoga Ibu lebih kuat, lebih berkembang imannya,
dan keluarga lebih dimampukan dalam iman, dalam segala hal gitu. Amin. Jadi saya hanya berharap Ibu lebih teguh imannya dan lebih giat untuk melayani banyak orang gitu. Saya cuma masuk ya merasa terberkati saja, Bu. Ya, Pak Yus. Iya, kasih. jadi semoga channel Pak Yusuf ini ya, Pak Yusuf, Iya, Pak. ini Ya, Pak, channel Pak silakan, Yusuf Pak. ini tiap malam memberkati banyak orang terus ini, Pak. Ya, puji Tuhan, Pak. Iya, jadi saya juga hampir tiap malam mengikuti channel Bapak ini. Jadi Ya, seperti yang dibilang John Deere tadi ya, saya setuju dengan beliau. iya, Memang Pak. kita harus ada interview untuk biar lebih banyak diskusinya. Jadi kesaksian teh lebih singkat tapi padat gitu, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Jadi Pak, atas masukannya. ya, saya ya udah itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Oke, kita semua. baik, Amin, Pak Pak. Yosi. Berkati. Terima Makasih. kasih, Tuhan berkati. Makasih, Pak Yus. Oke, kita pindah ke Pak Excel. Excel. Pak Excel, selamat malam. Malam, Pak. Selamat Malam, Pak, Yusuf. silakan. Ya, Ya. selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Bu Lisa. Salam. Shalom, selamat malam, Pak Excel. Saya mengucapkan selamat datanglah di kerajaan Tuhan. Ibu Lisa sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya dengan kesaksian Bu Lisa tadi sangat menginspirasi hidup saya. Nah, satu aja buat Bu Lisa, semoga maju terus, jangan mundur, karena ikut Tuhan Yesus tidak enak, Bu. Harus pikul salib. Jadi kalau Ibu cuma cari enaknya, Ibu akan terlupakan nanti dengan Tuhan Yesus, karena kadang-kadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi pada kita, tapi Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita kalau kita tetap bertahan. Nah, saya pertanyakan buat Ibu, apakah Ibu sekarang tuh bergereja di karismatik atau di Protestan, Bu? Saya di karismatik. Oke, ya. Karena sekarang ini banyak nih, ya kita bukan menghakimi para hamba Tuhan ya, karena banyak hamba Tuhan yang tidak percaya atas kuasa Tuhan, kadang-kadang menjelek-jelekan, wah itu tidak benar, itu setan. Nah, jangan digubris, Bu. Biasa, kata Tuhan. Akan muncul nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu, Bu. Jadi Ibu tetap jalan terus, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup, Bu. Ya, itu aja, Bu. Ya, terima kasih Pak Excel. Ya, makasih Pak Yusuf. Baik, makasih Pak Excel. Itu kata yang Pak Jonder tadi itu betul tuh, ada 2 orang itu yang tidak percaya atas kuasa Tuhan. Jadi kita jangan usah saya jadi Protestan, Pak, tapi saya enggak sepaham dengan mereka. Kenapa? Mereka terlalu memikirkan Tuhan dengan akal pikirannya. Sedangkan manusia ini kan Pak Yusuf, akal pikirannya atau otaknya itu kan hanya sebesar tempurung kelapa aja. Bagaimana dia mau memikirkan Tuhan yang sangat esa itu. Jadi ya kayak mereka itu nggak usah digubris lah Pak Yusuf, dan Pak Yusuf jangan terpancing emosi sama mereka itu. Iya, kita terima doakan kasih aja Pak. Pak Yusuf mereka itu bisa mengenal Tuhan Baik. secara benar. Amin. Walaupun titel mereka itu seabrek banyaknya, tapi ya cara mereka memikirkan Tuhan itu secara akal pikirannya, bukan secara keesaan Allah. Jadi kalau kita terpancing sama mereka, kita ikut-ikut kayak mereka, Pak. Baik. Itu aja Pak Yusuf. Ya, terima kasih ya Pak atas masukannya. Tuhan berkati Pak. Malam Pak. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Oke Pak Nelson, selamat malam. Nelson Hutagalung. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Yusuf. Shalom. Ya. Shalom Pak. Selamat malam Bu Harlisa. Shalom. Selamat malam. Shalom Pak Nelson. Pertama saya mau komentar dulu ke Pak Yusuf ya. Kemarin tuh khotbahnya jaminan masuk surga saya ikuti luar biasa itu. Lama banget Pak, itu dari jam 5 sampai jam berapa itu. Kalau saya lihat tuh Pak Yusuf tuh kayaknya di sini nggak cari materi. Soalnya di situ kan setahu saya kan hari Minggu itu kan jam 8 kan ada acara. Rupanya Bapak bikin khotbah kan luar biasa. Udah gitu saya lihat subscriber Bapak tuh setiap hari tuh naik 1000. Ini bahkan sekarang udah 177.000. Berarti saya kalau menilai pohon itu dilihat dari buahnya kan gitu ya Pak ya.
Jadi kita Iya, nggak usah Pak. ngomong-ngomong, lihat dari Bapak aja saya salut sama Bapak. Jadi Bapak tuh kayak 3 serangkai gitu. Bapak, Hairil Anwar, sama yang kemarin yang khotbah kemarin hari Sabtu siapa Pak namanya? Rusli apa? Rusli Rusli Monoarfa. itu. Monoarfa. Iya iya iya, benar Pak, luar biasa Pak. Sukses terus lah buat Pak Iya. Yusuf ya. Tuhan memberkati ya. Panjang umur Terima Pak, kasih, sehat keluarga ya Pak. Pak ya. Ya, ini Iya, saya terima satu kasih ya, pertanyaan aja Pak. untuk Bu Harlisa nih. Iya, Kan Pak Nelson. Ibu bilang kan kemarin tadi kan Ibu bilang katanya dibaptis tangan Tuhan Yesus begini ya. Gimana? Iya, seperti Ke ini. atas. Oke. Ya, ya, betul. Nah, setahu saya nih, saya kan lahir kan dari Kristen sejak lahir. Yang namanya saya bertemu Tuhan Yesus itu kan nggak pernah. Nah, apakah pada saat Ibu berhadapan dengan Tuhan Yesus itu Ibu bisa melihat wajahnya? Sedangkan Tuhan Yesus itu kan suci. Sedangkan Musa aja melihat dari api ya. Nah, makanya saya mau menanyakan sama Ibu, apakah Ibu bisa melihat wajahnya? Itu kan silau kali itu. Dan di situ tadi Ibu menyaksikan tidak memberi secara detail apakah dapat melihat langsung atau bagaimana? Coba dijawab, Bu. Iya, Pak Nelson, saya di yang keempat kalinya itu memang saya melihat secara utuh. Saya bilang tadi kan secara utuh, secara jelas. Di situ memang benar-benar Tuhan Yesus menyambut saya dengan wajahnya di situ saya lihat jelas gitu. Sama seperti waktu Tuhan Yesus datang ke dalam mimpi saya. Itu puji Tuhan luar biasa buat saya. Saya pokoknya disambut oleh Tuhan Yesus di situ. Itulah yang saya bilang tadi, begitu setelah dibaptis itu ada rasa yang luar biasa yang saya nggak tahu itu apa namanya. Pokoknya benar-benar mukjizat buat saya. Itu Pak Nelson. Ya memang sih tidak semua orang terima anugerah ya Bu ya. Memang Ibu lebih, kalau saya pikir sih lebih dari saya, karena Ibu aja bisa melihat Tuhan. Saya terus terang aja dari kecil aja saya belum pernah lihat. Saya Kristen yang dari lahir kan gitu. Luar biasa Bu. Makasih banyak Bu jawabannya Bu. Terima kasih, sukses Iya, terus ya Bu ya terima untuk kasih. Iya, terima kasih Pak pelayanannya Bu Nelson. ya. Pak Yusuf, makasih banyak Pak Yusuf, sukses terus acaranya Pak Iya. Yusuf ya. Tuhan memberkati ya. Terima kasih, Pak Ya, Nelson. Tuhan berkati. Yo, shalom. Tuhan berkati, Pak. Selamat Shalom. malam. Selamat malam. Shalom ya, selamat malam. Oke, kita pindah ke Pak Hasan. Pak Hasan. Shalom. Selamat malam, Hasan. Hari Sabtu kemarin, Yesaya 41 ayat 1, Pak. Yesaya 41 ayat 1. Ya, Pak. Ya, sebentar kita tampilkan ya. Yesaya 41 ayat 1 ya. Iya. Ya. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Ya, coba Bapak Pak Manu Bulu tafsirkan firman Tuhan ini. Ini untuk kondisi sekarang saya mungkin tidak memungkinkan waktunya untuk saya menjelaskan yang begini ya. Jadi mungkin ini mungkin di lain waktu. Ini karena banyak sekali penelpon yang antri ini, Pak. Oke. Nah. Ya, saya kembali pada narasumber Ibu Harlisa. Iya. Mau saya tanya Bu, apakah waktu Ibu sebelum percaya Tuhan Yesus, apakah tipe orang yang indigo? Indigo, maksudnya seperti gimana Pak? Ibu ngerti ya kalau orang indigo ini dapat melihat dimensi alam gaib gitu? Saya terus terang tidak seperti itu sih Pak gitu. Jadi saya tidak punya ataupun apa gitu. Saya nggak ada gitu. Walaupun mungkin ada yang bilang saya bisa lihat atau enggak, saya tidak meyakini itu. Yang saya yakini adalah sekarang adalah saya adalah pengikut Tuhan Yesus. Saya adalah anaknya. Itu aja. Amin. Berarti karunia melihat Ibu murni dari Roh Kudus. Oke. Oke. Pak Manu Bulu, terima kasih dengan narasumber. Silakan narasumber berikutnya, Pak. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus berkati. Hasan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Kita pindah ke anak rantau. Anak rantau. Ya, selamat malam. Selamat malam.
Ya, Selamat malam, malam. Pak. Malam Pak Yusuf, malam Bu Harlisa. Malam. Malam. Terima Silakan, kasih atas waktunya. Ya, jadi saya sih, saya Kristen, saya Katolik. Saya mau menanyakan untuk Ibu Harlisa tentang bagaimana intimidasi yang Ibu hadapi. Karena saya rasa tantangan terbesar bagi teman-teman kita yang dulu mantan dari agama seberang adalah menghadapi intimidasi ketika memilih untuk mengikuti jalur Yesus dan untuk menyebarkan kasih-kasih dan juga jalan-jalan Kristus. Jadi apa pedoman Ibu Harlisa yang Ibu pegang hingga sekarang dan Ibu yakin Ibu akan selalu berjalan bersama Tuhan. Begitu saja Pak. Ya. Begitu saja Bu. Ya. Baik, saya akan jawab. Terima kasih Pak. Saya sampai saat ini saya selalu berpegang teguh dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat saya, apapun saya mau diperlakukan apa, ataupun saya waktu itu ditinggalkan oleh orang tua ataupun saudara saya sampai sekarang mungkin ada yang mengatakan saya kafir atau apapun, saya tidak mempermasalahkan itu dan saya tidak pernah untuk membenci. Bahkan saya mendoakan untuk saudara saya, untuk orang-orang yang juga membenci saya hanya mendoakan buat mereka agar lebih baik lagi dan Tuhan Yesus bisa bekerja buat mereka. Sampai saat ini ya hanya itu aja Pak buat saya pribadi gitu. Saya tidak mau yang terlalu seperti apa, seperti ini enggak, saya tidak mau. Saya tetap berjalan dengan jalannya Tuhan. Tuhan memberikan saya sesuatu yang harus bisa saya lakukan itu. Lain dari itu saya tidak ingin melakukan apapun, saya tidak ingin dari diri saya sendiri saya tidak mau membenci, saya tidak mau dendam ataupun saya tidak ingin menjelekkan agama manapun atau siapapun, saya tidak mau. Saya tetap berjalan jalan Tuhan sampai nanti Tuhan datang kedua kali ataupun Tuhan memanggil saya tetap berada di jalan Tuhan. Itu aja. Ya, tombol suaranya diaktifkan, jangan di-mute ya. Ya. Suaranya Ya. tidak terdengar. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, terima kasih Bu Harlisa. Saya juga senang dengan yang Ibu bilang karena sudah pasti sulit. Mungkin saya tutup dengan suatu lagu yang saya ingat pada saat sekolah minggu dulu ya. Kalau tidak salah bunyinya adalah pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman aku sertamu. Jadi Ibu jangan ragu, Tuhan Yesus akan menyertai Ibu hingga akhir zaman. Terima kasih Pak, selamat malam. Amin, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita pindah ke Yuda. Selamat malam Pak Yuda. Pak Yuda. Silakan Pak Yuda. Selamat malam Pak. Tuh suara kemana nih? Sudah kedengaran Pak, silakan Pak. Saya Pak Yusuf. Ya. Silakan ya, selamat Pak malam Yuda, Pak Yusuf dan Ibu Harlisa. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini kedua kali susah benar masuk ya Pak. Ya memang padat Pak. Masih dengar suara saya Bu? Iya masih Pak Yuda masih ya, putus-putus ya. ini. Iya, masih pertama terdengar. Selamat dulu untuk Bu Harlisa. Terima kasih Pak. Ya Bu, ini pertama saya saran buat Ibu. Ya. Kalau ada yang masuk kayak model Pak Cabe dari Muslim, minta Ibu hafalin ayat ini. Coba masih ingat nggak? Itu nggak perlu dilakukan Bu. Kenapa? Firman Tuhan Yesus mengatakan, dengan hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, itu memang sengaja dia selalu orang Muslim itu kalau masuk, betul. Selalu nanya tahu, itu. Iya. Nah, jadi jangan diucapin, gitu ya. Nah, kedua saya mau nanya ke Ibu. Ibu lebih senang jadi orang mayoritas atau minoritas? Saya bisa dikatakan saya lebih senang menjadi anak Tuhan Yesus. Itu aja Pak.
Saya Ya, tidak mau dibilang ya mayoritas mayoritas atau minoritas. Yang jelas saya mau jadi anak Itu Tuhan Yesus. ada hubungannya. Itu aja, Pak. Itu ya. Oke. Kalau gitu saya mau minta tolong Pak Yusuf bukakan Matius 7 ayat 13 dan 14. Bisa tayangin, Pak? Matius 7 ayat 13 sampai 14. Ya, kita Matius tampilkan. 7, 13 dan 14. Ya. Waduh, suaranya. Masih dengar suaranya, Bu? Silakan Pak, sudah Bacain, ditampilkan Pak. di layar, Pak. Masuklah Ya, dibacain, melalui Pak, pintu tolong, yang Pak. sesak itu, Saya pakai HP. karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, sudah jelas di firman itu, Bu ya. Lebar pintu itu, banyak orang yang masuk itu menuju kebinasaan, dan jalan yang sempit itu sedikit, Bu. Yang sedikit itu ya kita-kita ini, ya. Bukan mayoritas, tapi minoritas, Bu, yang masuk ke sorga ya. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau mau percaya pada orang-orang yang pegang hukum Taurat, itu seperti keledai masuk lubang kedua kali, itu lebih bodoh. Terutama pendeta-pendeta mualaf itu. Kenapa? Firmannya kita buka di Lukas 11 ayat 47 sampai 50, Pak. Tolong, Pak. Sepintas lalu aja. Lukas 11. Lukas 11 47 ayat sampai 50. 47 sampai 50. Kedengar suaranya, Bu? Ya, kedengaran, Pak. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam Suaranya nabi-nabi, hilang. tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Ya, terputus sama Pak Yuda. Oke, kita pindah ke Laskar Kristus. Selamat malam, Laskar Kristus. Selamat malam. Laskar Kristus. Ya. Laskar Kristus, bisa dengar suara? Selamat malam. Ya, coba handsetnya dicabut aja, Pak. Halo. Halo. Selamat malam, Pak. Ya. Iya. Silakan, Pak. Bisa dengar, Pak? Iya. Bisa. Selamat malam. Salam. Damai sejahtera. Saya mau tanya aja ini sama Ibu Harlisa. Kan dalam ininya apa namanya? Dalam mimpinya ketemu Tuhan Yesus ya? Iya. Ketemu Tuhan Yesus gitu. Iya. Ada lihat tangannya ya? Tangan Tuhan Yesus ada enggak? Tidak. Kalau di mimpi saya itu hanya wajahnya. Tapi begitu saya dibaptis, itulah baru saya melihat keseluruhannya dari Tuhan Yesus. Keseluruhannya. Masalahnya saya kebetulan sejak lahir juga pengikut Kristus ya. Dan saya sering dimimpiin gitu. Dan itu benar nyata. Nah, saya mau tanya itu aja sih sebenarnya, apakah memang melihat tangan Tuhan Yesus itu, mau tanya dia lihat Mbak lihat paku apa yang lubang paku gitu? Oh, enggak ya? Di situ. Oh, enggak. Saya di situ tidak melihat karena Tuhan Yesus memakai jubah putih gitu. Jadi saya tidak melihat ada lubang di tangan Tuhan Yesus.
Jadi saya hanya melihat dia seperti ini, gitu, dia tersenyum ke saya, gitu. Hanya itu yang bisa saya lihat. Oh gitu. Gitu, Pak. Ya. Iya. Oke Mbak, itu aja Mbak. Saya mau tanya itu aja. Ya. Iya. Semoga Mbak Baik, terima ya kasih. sukses ya, ikut ke Iya. Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Amin. Yusuf. Terima kasih. Oke, terima kasih Selamat Pak. malam. Malam. Shalom. Kita pindah ke Amazing. Pak Amazing. Pak Amazing. Tombol suaranya diaktifkan, Pak. Tombol suara. Ya, halo. Bisa Ya, dengar, Pak? silakan. Ya. Bisa. Ya, shalom. Ibu. Shalom Pak Yusuf, selamat malam. Shalom. Ya, pertama-tama saya mau bilang dulu untuk Pak Yusuf ya, kami mengikuti channel ini sudah cukup lama dan kami sangat diberkati oleh channel ini. Tetapi sudah beberapa kali kami coba mau kontak lewat link ini, tetapi sulit gitu loh, nggak pernah gampang untuk masuk gitu loh ya. Tetapi tapi akhirnya juga tadi malam saya juga coba itu, tapi terputus. Dan malam ini saya coba lagi masuk, tetapi boleh tembus hari ini. Puji Tuhan. Ya, jadi kami sangat diberkati dengan channel ini, Pak Yusuf. Channel ini memang channel ini memang dipakai Tuhan luar biasa. Dan banyak jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan lewat channel Pak Yusuf ya, luar biasa. Ya, saya cuma mau Pak Yusuf boleh bacakan channel ayat ini, Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, kita tampilkan ya. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, jadi ayat ini untuk Ibu Harlisa ya? Ya. Ibu bisa dengar? Bisa dengar. Bisa. Ya, selamat malam Bu, shalom. Selamat malam, shalom. Ya, kami sangat diberkati mendengarkan kesaksian Ibu, luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Dia sudah menyelamatkan Ibu ya dari dari hidup Ibu sebelumnya itu. Dan ayat ini memang sudah untuk Ibu. Jadi Ibu diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan ya. Jadi ada kasih karunia Tuhan itu yang menyelamatkan setiap jiwa-jiwa. Jadi biar Ibu tetap terus kuat di dalam Tuhan ya Bu. Amin. Dan dan penuh sukacita ya, karena sudah dengan Tuhan harus penuh sukacita ya Bu. Ya. Amin. Ya, jadi ya kami terus doakan Ibu juga ya. Di sini kita sudah jam 1 pagi di Australia, Sydney Australia, jam 1 pagi, tapi nggak apa-apa karena kami diberkati oleh channel ini. Ya, dan ya Ibu jadi tetap Bu bersukacita ya, luar biasa, dahsyat. Dan kami tetap doakan Ibu ya. Ya, jadi ini ya puji Tuhan. Dan Pak Yusuf, ya saya juga sudah beberapa kali digerakkan oleh Tuhan untuk bersaksi di channel ini, cuma saya masih belum kontak Pak Yusuf gitu loh ya. Jadi ada kemungkinan nanti saya kontak Pak Yusuf ya lewat WA ya Pak ya. Iya, nomor WA ada di layar YouTube ya Bu, bisa dikontak di layar situ YouTube. Nanti ya. Oh oke, ya karena sudah beberapa kali digerakkan oleh Tuhan, cuma masih belum sempat kontak Pak Yusuf ya, tapi nanti saya kontak Pak Yusuf ya. Jadi terima kasih ya Pak Yusuf, karena cuma 5 menit, waktu kita harus cepat-cepat. Jadi terima kasih banyak Pak Yusuf dengan channel yang sudah dijalani selama beberapa lama ini ya. Biar Tuhan terus pakai Pak Yusuf dan keluarga. Ya, terima kasih. Ya, amin, amin. Oke, jadi selamat malam, shalom. Ya, selamat malam, shalom. Ya, oke. Kita pindah ke Mas Bro. Mas Bro, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf, selamat malam Ibu. Ya. Jadi kalau orang bertanya, Ibu bisa melihat Tuhan, bagaimana? Itu semua kasih karunia. Jadi waktu zaman Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden,
itu Tuhan membuat baju, berarti ada binatang yang dikorbankan. Begitu Kain dan Habel korbankan. Dan di mana suatu gambaran waktu Abraham mengorbankan Ishak, dia memikul kayu, itu sudah ada gambaran tentang Yesus. Sampai ke Musa, hukum Taurat diturunkan supaya mereka taat dengan yang peraturan harus begini dan begitu. Setelah dulu waktu Musa kita ketemu dengan Tuhan itu, Tuhan bilang, tali kasutmu harus buka karena tempat ini kudus. Tetapi waktu zaman Yesus, Yesus cuma bilang, 1-2 orang berkumpul, saya akan hadir di tengah-tengah mereka. Saya akan bersama-sama dengan mereka. Berarti setiap satu keluarga, 1-2 orang ada di situ, Tuhan hadir. Kita percaya, walaupun kita tidak melihat. Ya, saya pernah melihat Tuhan juga di suatu KKR. Jadi, jangan kita berkeras hati. Kita yang kita lakukan ini, apakah hukum Taurat atau kasih karunia? Jangan seperti orang kaya, waktu ditawarkan, ikutlah aku, dia bilang, saya orang kaya, dan saya melakukan begini begitu dari masa kecil. Hukum Taurat tidak bisa diselamatkan. Tidak ada yang bisa dibenarkan. Karena hukum Taurat, hukum yang ke-6 itu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini orang lain. Itu semua ada di dalam pikiran. Guna apa mau menyucikan dengan air, tetapi pikiran kita tetap aja tidak bisa disucikan. Terima kasih Pak Yusuf, Ibu, selamat malam. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Pak Mas Bro. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Bonar, selamat malam Pak Bonar. Pak Bonar. Tombol suaranya Pak, diaktifkan. Pak Bonar. Tombol suaranya diaktifkan Pak. Oke, silakan Pak Bonar. Halo. Ya, selamat malam Pak Bonar. Iya, selamat malam Pak Yusuf, selamat malam Ibu. Malam Pak. Iya, puji Tuhan kita ketemu lagi pada malam ini ya Pak ya. Ya, puji Tuhan Pak. Luar biasa, kasih karunia Tuhan memberkati banyak orang Pak Yusuf. Amin, puji Tuhan Yesus Pak. Mungkin malam ini saya hanya mau mengimbau kepada saudara-saudara yang komen di live chat. Kalau saya baca, aduh, ngeri-ngeri sedap komen-komen mereka itu ya. Iya, Apakah memang mereka bukan orang Kristen atau mungkin dari agama sebelah. Cuma saya ingin menghimbau, kalau Anda seorang Muslim, Anda percaya Isa Al-Masih itu adalah firman Allah, kalam Allah, ya. Masa kalian bisa menghina kalam Allah itu ya? Bani kolor lah, kemudian masa anak manusia disembah, pokoknya macam-macam kata-kata kotor yang ada di dalam live chat ini. Saudara, saya ingatkan, semua itu Tuhan catat. Isa Al-Masih Yesus Kristus itu datang pada akhir zaman untuk menghakimi Anda dan kita semua, saudaraku. Komenlah yang positif. Kalau seandainya Anda tidak suka, mending kalian jangan nonton live channel ini. Daripada menambah dosa, kawan. Bertobatlah. Umur kita tidak tahu, kawan. Hari Tuhan kita tidak tahu kapan datangnya. Berlomba-lombalah kita berbuat kebajikan di dunia ini. Jangan berlomba-lomba berbuat kejahatan, kawan.
Itu saja mungkin pesan saya pada malam ini kepada teman-teman. Sadarlah, mulutmu itu adalah menjadi saksi saat Anda di akhir zaman nanti. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Baik, berkati, Pak Bonar. Terima kasih Pak. Oke, kita pindah ke Pak Yoris. Selamat malam Pak Yoris. Shalom, selamat malam Pak Yusuf. Ya, shalom Selamat malam Pak. Ibu Silakan Lisa. Pak. Shalom Puji Pak. Tuhan, kita bisa ketemu di channelnya Pak Yusuf yang sangat memberkati. Bu, saya cuma mau tanya satu pertanyaan. Cuman mau tanya yang pas Ibu yang mohon maaf yang Ibu dipukul sama ibunya itu karena mau ke rumah tetangga yang ada di depan ibu itu maksudnya ada acara apa gitu di rumah tetangganya itu gitu. Oh, kok sampai ibunya sampai begitu? Jadi saya mau ke rumah saudara saya di seberang. Iya. Tapi saya nggak tahu kenapa ibu saya tiba-tiba marah gitu ke saya. Apa mungkin sedang bicara dengan saudara saya seperti apa? Tiba-tiba ke saya marah, saya nggak tahu. Saya nggak dengar gitu. Oh gitu. Iya. Oh kirain saya mungkin apa? Ibu ada sesuatu gitu sama orang itu gitu loh. Makanya kok sampai bisa meledak segitu marah. Enggak, karena kebetulan saudara saya kan umurnya sama, gitu, perempuan. Oh, okay. Memang kita udah janjian gitu, mau ngobrol aja gitu. Oh, ya berarti memang dari orang tuanya Ibu Lisa itu disiplin sih ya. Oke. Ya. Oke Ibu, terima kasih. Itu aja pertanyaan Iya, saya. terima kasih, Maju Pak terus Yoris. dalam Tuhan, tetap Amin. semangat. Pokoknya intinya kita udah punya tiket Bu buat ke kerajaan Tuhan Yesus pastinya. Pak Yusuf, sedikit komentar buat sedikit komentar saya buat yang di live chat itu yang ngomongnya kotor. Aduh tolong Pak kalau bisa diblok aja deh, karena nggak memberkati banget gitu kalau kata-kata kotor ada di live chat kayak gitu loh. Ya itu aja sih Pak. Iya Pak. Maju terus ya Pak. Saya ngikutin acara Pak Yusuf ini udah dari kira-kira sebulan yang lalu dari kalau nggak salah kesaksiannya Pak Muhammad Yasin ya, itu saya udah ngikutin dari itu dan hampir tidak absen gitu. Nonton terus ya, puji Tuhan. Maju terus ya Pak. Ini channel yang sangat memberkati dan saya pribadi juga merasa banyak sekali yang yang Tuhan kasih lewat kesaksian yang diberikan oleh narasumber-narasumber yang ada dan membuat iman saya semakin bertumbuh. Saya bersyukur sekali. Ya banyak Pak dari acara Pak Yusuf ini kita bisa anak-anak Tuhan yang mungkin udah mulai lemah imannya bisa dikuatkan. Jadi ya itu aja sih Pak. Terima kasih banyak buat kesempatan bagi saya dan sehat selalu Pak Yusuf biar acaranya bisa terus lama. Buat Ibu Lisa Pak. maju terus ya Bu ya dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya itu Amin. aja. Ya terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam. Baik Pak. Ya, Tuhan Yesus malam. memberkati. Oke, kita pindah ke Pak Tomat. Pak Tomat, selamat malam Pak Tomat. Halo. Selamat pagi, Amerika. Oh ya, selamat pagi. Salam ya Ibu Herlisa. Ya, shalom Pak. Saya selalu mendengar ini kesaksian-kesaksian dari channelnya Pak Yusuf. Ini sangat diberkati. Saya sudah 1 bulan lebih ini. Pokoknya nggak alpa deh. Selalu lihat begitu. Puji Tuhan Pak. Mungkin, apalagi sudah semakin lengkap ya Pak. Ada cabai, ada tomat Pak. Ada ibu saya teman saya ibu-ibu mau masuk saya bawang aja lah itu aja. Cuma saya dengar ibu waktu ini pertanyaan ya. Ibu waktu mau dibaptis minta doa restu di kuburan itu. Saya jadi bingung gitu. Saya kok ada orang Kristen minta-minta gitu doa waktu itu ibu sudah betul Kristen percaya atau
masih Muslim gitu. Soalnya di Kristen nggak ada itu doa-doa di kubur begitu, atau masih belum tahu secara menyeluruh tentang kekristenan bagaimana. Itu yang saya membingungkan aja gitu. Siapa yang suruh itu? Ibu sendiri atau orang di gereja yang suruh gitu? Bukan. Jadi begini ya Pak. Jadi waktu itu kan tadi saya bilang ada teman dari suami datang ke rumah. Jadi ya, dan teman ini bisa dikatakan dia itu bisa mengobati orang melalui leluhur yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi yang mengatakan saya harus ke makamnya orang tua saya. Betul Kristen, ya. Enggak, dia kebetulan dia juga orang Kristen. Jadi Kristen. yang mengatakan dia mengatakan bahwa yang bilang itu bukan dia gitu loh, tapi leluhurnya itu yang menyuruh saya untuk segera ke sana, karena setelah kamu datang ke makam itu gitu, kamu pasti dan yakin gitu jalan kamu akan semakin mudah untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus, seperti itu. Jadi saya di situ dikatakan seperti itu ya, saya langsung tidak pikir panjang, saya langsung berangkat, walaupun saya dengan pikiran saya kenapa saya harus minta restu ke makam gitu kan. Makanya tadi saya bilang saya tahu bahwa roh dari ayah saya itu ada di sekitar saya, itu saya tahu itu, saya bilang. Makanya saya di situ saya berbicara dengan rohnya bukan dengan makamnya gitu. Jadi disitulah itu ceritanya Pak. Iya, begitu. Iya. Tapi di Kristen juga Ibu harus tahu kan, roh itu kembali kepada Bapa di surga. Nanti kalau malam Ibu bertemu di Kristen, nanti Ibu mengerti, sangat mengerti dengan keadaan bagaimana menjadi Kristen yang baik. Tapi saya terus terang ini terberkati dengan kesaksian Ibu ini. Nah, maju terus Bu, dan juga Bapak Yusuf maju terus, walaupun ada rintangan. Saya sudah melihat banyak rintangan, tapi maju terus Pak, karena channel ini lebih diberkati. Nah, terima kasih dan shalom. Shalom Pak. Tuhan berkati Pak. Iya. See you next time Pak ya. Iya. Shalom. See you next time. Oke, God bless you. Oke, God bless you too. Oke, kita ke Pak Mosat. Selamat malam Pak Mosat. Oke. Pak Sianipar. Selamat malam Pak Sianipar. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Shalom. Shalom Ibu. Shalom Pak. Saya sedikit hanya berbagi firman di saat saya masih muda dari seorang hamba Tuhan. Dia memberikan nasihat itu seperti ini. Jadilah engkau seperti emas. Janganlah engkau seperti perak. Perak bila dibakar akan hangus dan hancur dan hitam. Tetapi bila imanmu seperti emas, engkau dibakar, engkau semakin murni dan semakin bersinar, hargamu akan semakin mahal. Kira-kira demikianlah firman Tuhan untukmu, katanya kepada saya. Saat ini aku berbagi kepada Ibu. Tadi aku separuh mengikuti kesaksian ini. Saya sangat tertegun, derita demi derita, pencobaan demi pencobaan Ibu lalui. Tapi apa yang dapat saya simak, inilah firman yang diberikan kepada saya 30 tahun yang lalu, dan sekarang aku melihat juga yang harus Ibu lalui. Saya berpengharapan Tuhan tidak akan melepaskan orang yang Dia pilih. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Artinya, yang punya kita itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan tahu semua di mana kelemahan kita, di mana kebenaran kita, di mana kemampuan kita, di mana ketidakmampuan kita. Semua Tuhan tahu. Jadi Ibu, saya sangat terberkati dengan kesaksianmu ini. Ya, halo, dengar saya Ibu? Iya, saya dengar Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya sangat terberkati dengan kesaksian Ibu ini. Bagaimana liku-liku perjalanan saya juga. Saya boleh juga bersaksi waktu saya masih muda. Kalau tidak salah di tahun
Saya pernah merantau di Surabaya dan hidup saya sangat sengsara, dan saya harus hidup di kuburan, tidur di kuburan, mencari makan di pelabuhan. Tetapi selalu ingat satu, ada Tuhan di belakang saya, ada Tuhan di hadapan saya. Saya bergabung atau bercampur baur dengan mereka-mereka. Tapi inilah firman yang hidup, firman yang bekerja di dalam kehidupan kita, setiap orang yang mengadu kepada Tuhan. Kalau ada orang berkata, bagaimana mungkin manusia berjumpa dengan Tuhan? Singkat jawabnya bagi saya yang tidak tahu ahli kitab. Ketika Yesus bangkit, Ibu, dia akan menampakkan diri kepada orang-orang sekitarnya. Ibu sudah baca pasti di Alkitab ya? Iya, halo Ibu, dengar? Iya, iya dengar Pak. Iya. Ketika pagi-pagi subuh kan Maria Magdalena datang ke kuburan Yesus menampakkan diri. Lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Bahkan ada satu di antara murid-murid itu tidak percaya Yesus bangkit. Muridnya sendiri. Itu namanya si Thomas. Hingga saat ini orang manusia yang susah untuk percaya disebut si Thomasnya kamu, katanya. Thomas berkata, kalau tidak kumasukkan jari-jariku ke dalam lubang paku bekas di tangan Tuhan, saya tidak percaya. Lalu di malam hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Thomas, inilah aku. Apa mau dikata? Kita tahu sendiri jawabnya seperti apa si Thomas. Makanya saya percaya dengan terberkati. Ibu benar-benar dipilih Tuhan. Ibu benar-benar terberkati. Ibu benar-benar anak Tuhan. Dan menjadi saluran berkat bagi orang yang menerima. Saluran berkat bagi kami, kita semua yang mendengarnya. Ibu, terima kasih atas kesaksian malam ini. Terpujilah nama Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan, jadilah iman yang emas. Ya Ibu ya? Iya. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Yusuf. Terima Baik, kasih. Pak, terima kasih. Baik. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya Pak, Sianipar, Shalom Pak. Ya, teman-teman, puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya yang sudah setia di dalam channel ini, dan doa kami semua kita terus ada di dalam kebaikan Tuhan dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lisa atas kebaikan hati yang sudah mau menjadi saksi Tuhan, yang sudah mau berbicara tentang apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus di dalam hidup Ibu. Doa kami buat Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga, semakin setia dan semakin intim dengan Tuhan, supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Oke teman-teman, di penghujung acara kami sampaikan, jika Anda ingin mendukung pelayanan ini, di bawah layar deskripsi, kami sudah cantumkan nomor rekening. Dan sekali lagi, terima kasih buat semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Amin. Amin.